Fang Tianan merasa bahwa saat dia mengikuti garis pandang bayangan naga hijau dan terus menjelajahi ruang khusus ini, cakupan seluruh ruang itu terlalu besar. Butuh waktu lama hingga cahaya yang dipantulkan oleh bayangan naga hijau menyebar dengan cepat ke setiap sudut seluruh ruang. Jika Fang Tianan menjelajahi ruang ini murni dengan kecepatannya sendiri, Fang Tianan yakin bahwa itu adalah dia meskipun memerlukan waktu 1 atau 2 tahun, mungkin tidak ada cara untuk mengunjungi ruang khusus ini. Apalagi setelah keluar kuburan, melihat sekeliling, semuanya berwarna merah. Entah itu tanah atau bebatuan, pemandangannya tetap sama. Jika bayangan naga hijau tidak meluas semakin cepat, Fang Tianan akan merasa bahwa dia akan menderita kelelahan visual. Dan cahaya cian dan kehampaan tak berujung yang muncul di area terluar dari seluruh ruang memenuhi hati Fang Tianan dengan keterkejutan. Ketika sendewa pertama cahaya cian muncul, dan saat bayangan naga hijau menyebar, ia masih menikmatinya, terus bergerak menuju dua arah cahaya cian, mengalir dengan cepat. Fang Tianan berpikir bahwa ini mungkin hantu naga biru, mencoba menempati seluruh ruang dengan posturnya sendiri. Cahaya cian meluas dengan sangat cepat. Terkadang, Fang Tianan akan merasakan cahaya cian bergerak lurus ke depan, membentang sejauh mata memandang. Terkadang dia merasakan cahaya cian berputar dengan sangat tiba-tiba, cahayanya akan menyebar ini menunjukkan kelengkungan tertentu, seolah-olah menelusuri lingkaran besar. Terkadang cahaya cian juga menggambarkan sudut tajam dalam bentuk cekung dan cembung. Namun, untuk sesaat, hati Fang Tianan sepertinya meledak tiba-tiba, lautan kesadarannya tidak dapat lagi menampung seluruh bayangan Qinglong. Setelah ruang yang luas ditempati olehnya, entah kenapa, cahaya cian yang satu ini. Dua titik akhir itu masih menyebar tak terkendali. Malah semakin dekat. Boom! Terdengar. Ketika dua titik akhir cahaya cian bersatu kembali, Fang Tianan merasa kesadarannya seolah melepaskan diri dari makna yang dalam. Sebuah momentum yang sangat besar dan mengejutkan. Tiba-tiba benda itu mendarat di Fang Tianan. Dan Fang Tianan. Tapi sepertinya dia tidak merasakan apapun. Dia membuka mulutnya dengan linglung dan tetap tidak bergerak, dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Sepertinya bentuk yang diukir selama jutaan tahun tidak berubah sama sekali bahkan seiring berjalannya waktu dan perubahan waktu. Yang ada hanyalah beban berat yang sudah ada sejak zaman dahulu, berangsur-angsur meluap. Ini, ternyata tubuh naga hijau. Rasanya seperti sesaat, dan sepertinya puluhan juta tahun telah berlalu, Fang Tianan akhirnya menggumamkan sesuatu dari sudut mulutnya. Ruang yang ditempati oleh hantu naga hijau memenuhi seluruh area khusus ini. Semua tanah merah diselimuti oleh hantu naga hijau. Dengan bantuan pemandangan hantu naga hijau, Fang Tianan juga melihat jauh ketika dia melihat ke arah kehampaan yang tak berujung. Sebuah benih aneh sepertinya ditanam di area Qinglong dari teknik 4 simbol di Nanzong dan Tian milik Fang Tian. Dan kemudian tumbuh dan tumbuh dengan cepat. Bukan ini yang paling mengejutkan Fang Tianan. Perubahan dalam teknik 4 simbol, tidak peduli seberapa cepatnya, atau betapa rumitnya rute kekuatan bintang di wilayah Qinglong, semuanya disebabkan oleh perubahan fisik Fang Tianan sendiri. Fang Tianan merasa tubuhnya seperti kehampaan tak berujung yang dapat menampung apapun saat ini. Namun, ketika Fang Tianan melihat kembali tubuhnya saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa bentuk akhir dari bayangan naga hijau besar, yaitu penampakan ruang khusus ini, ternyata adalah naga hijau besar. Inilah alasan mengapa Fang Tianan benar-benar tercengang. Tanpa diduga, krisis di menara terletak di tubuh Qinglong. Fang Tianan merenung, ruang lingkup kuburan seharusnya berada di jantung Qinglong, dan saat bayangan Qinglong menyebar, seluruh bayangan naga sepenuhnya tumpang tindih dengan seluruh benua luar angkasa. Petik 2. Tidak heran para pembudidaya di benua Tiansheng, apakah mereka berada di alam kaisar suci atau pembudidaya muda lainnya dengan bakat luar biasa, tidak memiliki cara untuk mengetahui rahasia menara secara detail. Ini Qinglong. Fang Tianan memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya yang saling terkait, dan pada akhirnya dia hanya bisa meratap seperti ini. Sebelumnya, melihat sekeliling, kecuali lingkup kuburan, warna merah di mana-mana adalah tubuh besar naga biru, dan posisi jantungnya mungkin menara yang menjulang tinggi, memadatkan energi spiritual seluruh naga biru. Semua monster kuat di kuburan hanya dikuburkan bersama naga hijau. Tapi, bagaimana dengan batu nisan kristal hitam itu? Dan apa saja sidik jari yang ada di menara itu? Dalam benak Fang Tianan, pikiran terus mengalir dengan cepat. Begitu Anda memahami satu pertanyaan, keraguan lain akan muncul. Jelas sekali, sidik jari yang tertinggal di menara itu adalah buatan manusia. Setidaknya, bentuk cetakan tangan tersebut ditinggalkan oleh praktisi manusia. Sedangkan untuk kristal hitam, penindasan aura berbagai monster di kuburan mungkin sangat besar, bahkan seimbang.
Setiap kali menara muncul di benua Tiansheng, ia berusaha mendapatkan kekuatan hidup. Ini seharusnya menjadi energi spiritual Qinglong, yang terus-menerus bersemangat untuk menjadi lebih kuat untuk menahan penindasan energi yang dipancarkan oleh batu kristal hitam di kuburan. Namun, Fang Tianan masih belum jelas tentang hasil akhir dari krisis sebelumnya di menara tersebut. Namun, bayangan Qinglong seharusnya tidak pernah lepas dari kurungan menara. Jika tidak, bahkan wujud naga hijau telah muncul sekarang, dan menaranya telah menghilang sepenuhnya. Secara alami, menara tersebut tidak mungkin terus muncul di benua Tiansheng. Seberapa kuat seorang kultivator manusia, atau suatu kekuatan, mampu menghadapi Qinglong? Fang Tianan tiba-tiba merasa bahwa dia dan Tang Yan, ketiga gadis itu, secara kebetulan mengalami krisis di menara dan terjebak dalam perselisihan besar. Untungnya, sampai saat ini, saya khawatir tidak ada yang tahu siapa penggarap yang berada dalam krisis menara kali ini, bukan? Selain keempat Fang Tianan, hanya ada satu pria parubaya yang bertahan hingga saat ini. Namun, yang membuat Fang Tianan sangat menyesal adalah kecuali dia, 4 orang lainnya semuanya dalam keadaan koma saat ini, dan tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka. Tapi, tidak apa-apa untuk tidak mengetahuinya. Senyuman tiba-tiba muncul di bibir Fang Tianan. Satu-satunya hal yang saya sesali mungkin adalah saya tidak membasmi pria parubaya itu dengan tegas sebelum saya berjalan ke menara, tempat bayangan naga biru terkondensasi. Jika Fang Tianan ingin membasmi kultivator ini saat ini, mungkin tidak semudah itu. Fang Tianan bahkan tidak tahu bagaimana Julin bisa sepenuhnya mengembalikan kesadarannya ke tubuhnya dan mengendalikan tubuhnya untuk bertindak, apalagi melancarkan serangan. Dan saat hantu Qinglong memenuhi seluruh ruangan, tanah yang tadinya sunyi perlahan mulai bergetar. Mungkinkah naga hijau ini akan lepas landas saat ini? Fang Tianan terkejut. Pada saat ini, Fang Tianan, ketiga gadis Tang Yan, dan pria parubaya lainnya masih berada di tubuh Qinglong. Jika Qinglong tiba-tiba lepas landas, siapa yang tahu apa akibatnya bagi orang-orang seperti Fang Tianan? Terlebih lagi, di seluruh ruang, selain tubuh Qinglong, hanya ada kehampaan yang luas. Hal ini membuat Fang Tianan tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Segera setelah itu, Fang Tianan merasa tubuhnya bisa bergerak lagi. Tidak hanya perilakunya tidak terkendali, tetapi energi spiritual Fang Tianan dan bahkan pergerakan kekuatan bintang di tubuhnya juga tidak terkendali sedikitpun. Fang Tianan dapat segera merasakan perubahan dalam teknik 4 simbol di dantian tengahnya. Itu bahkan berasal dari operasi teknik 4 simbol sebelumnya oleh Fang Tianan, yang menyerap cahaya merah yang dipancarkan dari menara berkumpul di dantian Fang Tianan saat ini, sangatlah kuat. Jika nenek Jinhua dari keluarga Dai berdiri di depan Fang Tianan saat ini, Fang Tianan akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi pertempuran para penggarap Saint Emperor Realm. Dan saat kesadaran Fang Tianan kembali ke tubuhnya, ketika dia melihat sekeliling, itu bukan lagi ruang hampa yang menyebar, tetapi 4 orang tergeletak di tanah, pingsan. Fang Tianan segera berjalan ke arah Kai Dai yang paling dekat dengannya, mengulurkan tangannya ke hidung Kai Dai, dan dengan lembut memeriksanya. Dia masih bernapas dengan lemah, dan udara ketan mengalir di dalamnya. Di antara jari-jari Fang Tianan merasakan bahwa vitalitas Kai Dai masih sangat stabil. Itu bagus. Fang Tianan mengangguk sedikit. Selama Kai Dai baik-baik saja, maka Tang Yan dan Delta, yang sama seperti Kai Dai, seharusnya tidak mengalami kecelakaan juga. Meskipun Fang Tianan dengan cepat berjalan ke Delta dan Tang Yan dan mengujinya satu persatu, kekhawatiran di hatinya sangat berkurang. Mengenai cara membangunkan ketiga sahabat ini, Fang Tianan tidak dapat memikirkan cara yang cocok untuk saat ini. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria parubaya itu dengan geli sambil menoleh. Jika saya segera mengambil tindakan dan membasmi kultivator seperti itu saat ini, apakah rahasia menara akan terpelihara selamanya? Fang Tianan merenung, dan itu bukan tidak mungkin. Namun, sejauh menyangkut Fang Tianan saat ini, dia bahkan tidak memiliki gambaran konkret tentang bagaimana dia dan ketiga gadis Tang Yan akan kembali ke benua Tiansheng, apalagi memikirkan untuk mengambil tindakan pencegahan untuk membasmi semua yang tersisa. Orang luar di antara mereka yang selamat seorang pria parubaya. Yang paling penting adalah setelah hantu seperti naga biru muncul, pria parubaya dan Tang Yan mengalami koma. Misalnya, penampakan menara tinggi berada di jantung tubuh Qinglong, atau ruang yang didatangi semua orang adalah tubuh besar Qinglong di kehampaan. Informasi ini, bahkan untuk pria parubaya cara untuk mengendalikannya ketika Anda bangun saat ini. Terus terang, jika bukan karena fakta bahwa ada area Qinglong dalam teknik 4 simbol yang dipraktikkan Fang Tianan,
dan itu memiliki hubungan tertentu dengan energi spiritual dari hantu Qinglong, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Fang Tianan akan benar-benar seperti ketiga gadis Tang Yan saat ini. Namun, yang membuat Fang Tianan masih sedikit bingung adalah meskipun teknik yang dia praktikkan terbilang istimewa, namun tidak ada hubungannya dengan ketiga gadis Tang Yan, atau bahkan pria parubaya. Jika itu adalah seorang kultivator yang dibawa ke ruang ini oleh krisis di menara sebelumnya. Ada juga orang yang bertahan sampai batas yang bisa dicapai oleh pria parubaya saat ini, bukan begitu? Akankah para petani yang masih hidup ini masih mengalami kesulitan yang harus mereka atasi? Entah kenapa, hati Fang Tianan tiba-tiba menjadi gugup. Dalam benak Fang Tianan, dia tidak bisa tidak memikirkan waktu sebelumnya. Dalam lingkaran cahaya merah yang memancar dari menara, tampaknya tidak ada banyak energi yang menyerang. Sedangkan untuk pria parubaya, sejauh ini ia hanya mengalami koma dan tidak terancam kematian. Dan saat berikutnya, dalam benak Fang Tianan, sebuah pemandangan tiba-tiba terlintas di benaknya, di mana seekor naga biru besar hendak lepas landas. Kekosongan yang tak ada habisnya mungkin menjadi kunci mengapa semua pembudidaya tidak bisa kembali ke benua Tiansheng, bukan? Apa yang harus saya lakukan? Fang Tianan merasa bahwa sejak dia memasuki krisis di menara, pertanyaan yang paling banyak berputar di benaknya adalah kalimat ini. Setiap krisis, meskipun Fang Tianan sejauh ini mampu mengatasinya, namun, apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana cara kembali ke benua Tiansheng? Jika ruang tempat semua orang berdiri akan runtuh, bagaimana Fang Tianan dan yang lainnya bisa bertahan? Mungkin, pria parubaya dan ketiga putri Tang Yan. Alasan mengapa dia bertahan hingga hari ini adalah karena teknik 4 simbol Fang Tianan. Energi di area Qinglong yang distimulasi memiliki hubungan tertentu dengan Qinglong di ruang ini, yang menyebabkan menara tidak secara langsung membasmi semua orang yang hadir sebelum menghilang. Namun, jika spekulasi seperti itu benar, jelas bahwa masalah berikutnya bukanlah krisis menara, tetapi Fang Tianan harus segera mengembalikan kelompoknya ke benua Tiansheng sebelum Qinglong lepas landas. Setelah memikirkannya, Fang Tianan berpikir bahwa pada saat seperti itu, dia hanya bisa mengandalkan kemampuan spasialnya. Dan kemampuan spasial, Fang Tianan segera datang ke sisi Tang Yan, terus-menerus mengerahkan kekuatan bintang di tubuhnya dalam upaya untuk menghidupkan kembali Tang Yan. Namun, Fang Tianan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan bintangnya mengalir ke tubuh Tang Yan. Tubuh Tang Yan juga memiliki beberapa reaksi yang jelas, tetapi di bawah tekanan besar dari Qinglong yang ada di mana-mana, energi ilahi Tang Yan tidak bergerak sama sekali, kesadaran. Sederhananya, tubuh Tang Yan perlu mengambil langkah pertama untuk menahan tekanan Qinglong sebelum dia sempat bangun. Entah Tang Yan, seperti Fang Tianan, telah mempraktikkan teknik 4 simbol, atau kekuatan Tang Yan cukup untuk bersaing dengan Qinglong. Jika tidak, hampir tidak mungkin untuk menghindari tekanan besar Qinglong pada tubuh Qinglong. Alis cemberut Fang Tianan tampak menyatu dengan sungguh-sungguh. Tidak, bahkan terlepas dari reaksi pria parubaya itu, dengan kekuatannya sendiri dan kekuatan ruang, mustahil untuk membawa Tang Yan dan ketiga gadis itu pergi bersama dengan aman, gumam Fang Tianan. Jika Tang Yan bangun dan keduanya bekerja sama, masih ada peluang. Setiap orang dapat membawa satu orang dan meninggalkan ruang ini. Dan apa perbedaan antara ketiga putri Fang Tianan dan Tang Yan saat ini? Fang Tianan bertanya-tanya apakah energi lingkaran merah yang dipancarkan dari menara itulah yang diserap oleh Zhongdan Tian di tubuhnya, atau mungkin rute area Qinglong dari teknik 4 simbol. Sepertinya ini satu-satunya cara untuk mencoba. Sepertinya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan sepertinya telah membuat keputusan yang menentukan. Ketika Fang Tianan sekali lagi mengaktifkan kekuatan bintang di tubuhnya, dia tidak lagi mengikuti rute operasi teknik 4 simbol, melainkan bergerak dengan putus asa energi yang masih terkondensasi dalam lingkaran merah di tengah dantian, perlahan-lahan menembus ke dalam tubuh Tang Yan sedikit demi sedikit. Tentu saja, Fang Tianan tidak dapat secara langsung menggunakan energi ini untuk mempengaruhi setiap sudut tubuh Tang Yan. Yang perlu dilakukan Fang Tianan adalah mencoba yang terbaik untuk membiarkan energi dalam lingkaran cahaya merah ini menyebar dengan lembut ke permukaan tubuh Tang Yan. Jika tebakan Fang Tianan benar, energi ini sebenarnya dapat melemahkan momentum dan tekanan Qinglong pada Tang Yan. Yah, sebuah suara. Ada sedikit kelemahan dalam suara Tang Yan. Namun, bagi Fang Tianan, erangan lembut ini, seolah-olah itu adalah suara peri, membuat suasana hati Fang Tianan yang awalnya cemas tiba-tiba berubah menjadi ledakan kejutan. Sepertinya metode ini memang efektif. Tanpa disadari, gerakan Fang Tianan di tangannya menjadi lebih cepat, dan energi yang diserap dari lingkaran merah menara juga sangat cepat, menyebar ke seluruh tubuh Tang Yan.
Yang perlu dilakukan Fang Tianan bukanlah membangunkan Tang Yan sepenuhnya dari tekanan Qinglong. Selama Tang Yan dapat mengaktifkan energi luar angkasa di tubuhnya pada saat naga biru lepas landas, dan langsung membungkus salah satu dari mereka, Delta atau Kaidai, dalam kekuatan luar angkasa, maka tujuan Fang Tianan tercapai. Tetapi bagi Tang Yan, yang sekarang setengah sadar, sangat mudah bagi Fang Tianan untuk memberitahunya dengan jelas tentang niatnya. Komunikasi spiritual antara Fang Tianan dan Tang Yan sudah sangat akrab. Tanpa memikirkannya, energi spiritual Fang Tianan tiba-tiba memasuki lautan kesadaran Tang Yan pada saat ini. Mungkin karena kesadaran Tang Yan di lautan kesadaran relatif akrab dengan energi kesadaran Fang Tianan. Setelah Fang Tianan secara aktif menggunakan energi kesadarannya sendiri untuk menerobos lautan kesadaran Tang Yan, lautan kesadaran yang dia temui bersifat otonom. Perlawanannya sangat lembut. Komunikasi kesadaran spiritual jauh lebih cepat dan jelas dibandingkan komunikasi dengan kata-kata. Hampir pada saat lautan energi kesadaran Fang Tianan dan energi kesadaran ilahi Tang Yan bersendewa untuk pertama kalinya, Tang Yan sudah memahami rencana Fang Tianan. Tubuh Tang Yan sedikit gemetar saat ini. Tampaknya di bawah tekanan Qinglong, inisiatif tubuh Tang Yan perlahan-lahan bangkit. Namun, saat Fang Tianan terkejut, seluruh tanah semakin sering berguncang. Waktu hampir habis, kata Fang Tianan pada dirinya sendiri. Segera, Fang Tianan pertama-tama meletakkan tubuh Tang Yan, lalu memeluk Kaidai ke sisi Tang Yan. Kemudian, dia datang ke sisi Delta, dengan lembut mengambil tubuh orang lain, dan datang ke sisi tubuh Tang Yan. Adapun tubuh pria parubaya tidak jauh dari sana. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Fang Tianan. Selama transmisi luar angkasa, Fang Tianan, Tang Yan, dan Kaidai semuanya tahu betul bahwa membawa satu orang lagi akan membawa lebih banyak bahaya. Tidak ada cukup hubungan antara pria parubaya di depannya dan Fang Tianan. Tentu saja, Fang Tianan dan Tang Yan tidak akan terus bertarung ketika satu-satunya kemampuan spasial mereka tidak dapat menjamin keselamatan mereka berempat bawah. Ngomong-ngomong, kamu sudah menyerang kami sebelumnya, jadi bukan salah kami jika kami meninggalkanmu sendirian sekarang, kan? Energi spiritual Fang Tianan menyebar dengan cepat, mencoba dan kekuatan spiritual Qinglong sekali lagi terintegrasi. Hanya dengan cara ini Fang Tianan dapat menilai dengan jelas momen ketika Qinglong lepas landas dan memanfaatkan peluang terbaik. Tahukah Anda, dengan kekuatan ruang yang dimiliki oleh Fang Tianan dan Tang Yan, jelas tidak ada cara untuk menembus ruang ini secara langsung. Hanya dengan bantuan energi Qinglong, ketika seluruh ruang tiba-tiba menghilang, Fang Tianan dan Tang Yan memiliki kesempatan untuk meninggalkan ruang saat ini. Namun, tidak peduli seberapa keras Fang Tianan berusaha, pemandangan yang dia gunakan untuk mengamati ruang ini dengan bantuan penglihatan bayangan Qinglong tidak pernah muncul lagi. Dan saat tanah berguncang, itu menjadi semakin ganas, seolah-olah seluruh ruangan akan runtuh di saat berikutnya. Selain tekanan agung Qinglong, perasaan menindas dari energi ruang yang menyebar di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Suara zizizi terus terngiang di telinga Fang Tianan. Tepatnya, bahkan jika Fang Tianan telah menggunakan energi lingkaran merah yang memancar dari menara untuk membantu Tang Yan sadar kembali, pada saat ini, dari 5 orang yang selamat di seluruh ruang, hanya Fang Tianan yang terjaga. Masih banyak hal yang perlu dilakukan Fang Tianan. Sedangkan untuk pria parubaya, Fang Tianan secara alami tidak perlu memperhatikannya. Pada saat ini, Kaidai dan Tang Yan secara alami ditempatkan bersebelahan oleh Fang Tianan. Tempat dalam jangkauan Fang Tianan. Selain itu, tangan Fang Tianan masih mendesak energi lingkaran merah yang diserap tubuh untuk disuntikkan ke sisi Tang Yan. Tetapi energi spiritual Fang Tianan terus-menerus merasakan perubahan di seluruh ruang. Saat suara mendesis menjadi semakin sering, tampaknya pada saat ruang di sekitar Fang Tianan akan hancur, Fang Tianan memang meningkatkan energi lingkaran merah yang menembus tubuh Tang Yan. Segera setelah itu, energi luar angkasa di tubuh Fang Tianan menyelimuti tubuh Delta saat ini. Selain itu, tampaknya untuk segera mengurangi beban Tang Yan, Fang Tianan mengerahkan kekuatan ruang untuk membungkus tubuh Tang Yan dan Kaidai. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan ruang di Fang Tianan dan Delta lebih tebal. Dan energi luar angkasa di Tang Yan dan Kaidai. Ini harusnya sedikit lebih ringan. Suara bang. Kekuatan ruang yang tersebar di ruang sekitarnya seakan tiba-tiba berubah dari suara mendesis menjadi perasaan bang 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 bang. Tampaknya pada saat ini, tubuh besar Qinglong akan lepas landas. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, energi yang kaya dan besar juga tersebar kemana-mana, menekan Fang Tianan hingga dia tidak bisa bernapas. Ada suatu saat, Fang Tianan memperhatikan
Kekuatan luar angkasa beterbangan, seperti pisau tajam, bersinar dengan cahaya ungu, dan tiba-tiba menghantam tanah. Debu berserakan. Tidak, tepatnya, tanah tempat Fang Tianan dan yang lainnya berdiri adalah tubuh King Long. Sesaat setelah menghilangkan debu di permukaan, energi luar angkasa yang berlari secara acak dipantulkan kembali dan dilarikan ke dalam kehampaan lagi. Selama pengulangan seperti itu, Fang Tianan memperhatikan bahwa seluruh tubuh pria parubaya yang koma telah terpotong-potong oleh ujung tajam energi luar angkasa. Ini, Fang Tianan bergumam diam-diam, ini seharusnya adalah kultivator yang meninggal dengan kematian paling tidak menyakitkan di antara semua kultivator yang memasuki krisis menara. Setidaknya, kesadaran pria parubaya itu telah benar-benar koma, bukan? Ayo pergi! Fang Tianan berteriak keras. Kekuatan ruang yang menyelimuti Delta dan dirinya sendiri tiba-tiba muncul pada saat tubuh King Long, tempat semua orang terikat, tiba-tiba lepas landas. Pada saat yang sama, lingkaran kekuatan luar angkasa meledak dari tubuh Tang Yan, bergabung dengan energi luar angkasa Fang Tianan. Lingkaran pertama energi luar angkasa menjalin hubungan dengan Fang Tianan. Lingkaran energi luar angkasa kedua dengan cepat menampung tubuhnya sendiri dan tubuh Kai Dai. Segera setelah itu, seluruh ruang di sekitarnya tampak runtuh dan layu dengan cepat. Fang Tianan hanya sempat melihat tubuh pria parubaya itu, yang sepertinya hancur oleh fluktuasi energi luar angkasa yang kuat. Kemudian, ada sosok dirinya dan Tang Yan, seolah-olah mereka telah menangkap seluruh ruang sebelum runtuh di saat-saat terakhir. Energi ruang yang tersebar sepertinya telah membuka celah di ruang ini dan dengan cepat menyatu ke dalamnya. Pada saat yang sama, Fang Tianan merasa bahwa saat sosok keempat orang itu benar-benar memasuki ruang angkasa, tekanan besar yang disebabkan oleh aura King Long tiba-tiba menghilang. Di mana tempat ini? Suara Tang Yan dengan cepat muncul di lautan kesadaran Fang Tianan melalui komunikasi kesadaran spiritual. Segera setelah itu, Delta dan Kai Dai segera sadar kembali. Ekspresi wajah Kai Dai relatif acuh tak acuh. Setidaknya, Kai Dai telah melalui pengalaman datang ke benua Tiansheng dari tanah yang ditinggalkan dewa bersama Fang Tianan. Namun, ekspresi wajah Delta sangat aneh. Dia melihat ke kiri sebentar, lalu ke kanan, lalu menatap Fang Tianan dan tiga lainnya, terus-menerus menatap mereka. Bagi Delta, tempat-tempat seperti saluran luar angkasa adalah dunia yang benar-benar baru. Tidak ada cara untuk berbicara, dan tidak ada cara untuk mengaktifkan kekuatan bintang di tubuhnya untuk bergerak secara mandiri. Keempat orang itu berpegangan tangan satu sama lain, seolah-olah mereka sedang berjalan cepat di dalam kehampaan. Tidak, tepatnya, bukan empat orang yang berjalan aktif, tapi energi ruang yang mengelilingi keempat orang itu, seolah-olah mereka bergerak cepat dalam kehampaan ini. Delta tidak tahu tempat seperti apa di luar lapisan pelindung energi luar angkasa. Namun, di dalam lapisan pelindung ini, kehadiran Fang Tianan, Tang Yan, dan Kai Dai membuat Delta merasa sangat tidak nyaman. Saya tidak tahu di mana tempat ini. Tanggapan Fang Tianan tidak berdaya. Jelas, Tang Yan tahu bahwa mereka berempat berada di saluran luar angkasa saat ini. Pertanyaan Tang Yan secara alami tidak mengacu pada lorong luar angkasa yang sederhana, tetapi menanyakan di mana keempat orang itu akan muncul setelah melewati lorong luar angkasa ini. Ngomong-ngomong, Delta mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini, bukankah ada pria parubaya lain di sana sebelumnya? Fang Tianan memiliki senyuman di wajahnya, tepat ketika seluruh ruangan runtuh, pria parubaya itu telah ditelan oleh energi luar angkasa yang tersebar. Oh, Delta mengangguk sedikit. Dengan munculnya energi luar angkasa, bagi praktisi seperti dia atau pria parubaya, begitu kekuatan ruang mencapai tingkat tertentu, sama sekali tidak ada cara untuk bertahan hidup. Kalau begitu saat ini, kita berempat. Delta bertanya lagi dengan ragu, apakah kita dianggap telah keluar dari ruang krisis di menara? Tepatnya, seperti itulah. Fang Tianan mengangguk, untungnya, Tang Yan dan saya memiliki kekuatan ruang. Jika tidak ada yang bisa melakukan apapun ketika seluruh ruang runtuh, masih bisa ditransfer keluar. Namun, di mana saluran luar angkasa sementara kami akan muncul selanjutnya berada di luar kendali kami. Ini bukanlah hal yang paling penting. Tang Yan juga menjelaskan saat ini, karena di antara orang-orang yang hadir, hanya Tian Nan dan saya yang memiliki kekuatan ruang. Jika kita dapat mempertahankan teleportasi ruang angkasa antara dua orang, waktunya akan habis, pasti lebih panjang, dan jarak transmisinya akan lebih jauh, tapi sekarang kita berempat. Dengan kata lain, waktu kita bisa tinggal di saluran luar angkasa sangat singkat. Kai Dai bertanya sebagai tanggapan. Ini bukan hanya masalah jangka pendek. Fang Tianan merenung,
kemungkinan krisis di saluran luar angkasa akan lebih tinggi. Untuk sesaat, mereka berempat terdiam. Delta tidak tahu apa yang akan terjadi jika krisis luar angkasa terjadi. Tapi Tang Yan dan Kai Dai tidak bisa berkata-kata karena mereka tahu dengan jelas bahwa krisis luar angkasa tidak kalah parahnya dengan krisis menara sebelumnya. Apakah ada masalah dengan posisi keluar dari saluran luar angkasa yang dibuat sementara? Tang Yan berpikir sejenak dan bertanya, pada saat itu, sepertinya hanya Tianan yang bangun dan memimpin proses ini. Perpindahan luar angkasa, kan? Kalau begitu, seluruh ruangan runtuh. Apakah menurutmu aku masih punya waktu untuk memikirkan untuk memindahkan kita berempat ke lokasi tetap? Fang Tianan berkata sambil tersenyum masam, aku berharap kali ini jika kita bertindak buru-buru, kita bisa kembali ke benua Tiansheng, tempat kita melihat menara itu awalnya. Namun, jelas kemungkinannya sangat kecil. Lalu apa? Tang Yan terus bertanya. Menurutku, jika kita berempat berhasil kembali ke benua Tiansheng, itu akan menjadi hasil terbaik. Fang Tianan bergumam, adapun di mana di benua Tiansheng, hanya dewa yang tahu. Selain itu, kita juga harus bersiaplah untuk tampil langsung di dunia kecil. Jika kita muncul di dunia kecil, dengan kekuatan kita berempat, kita masih memiliki kesempatan untuk kembali ke benua Tiansheng. Tang Yan berpikir sejenak dan mengangguk sedikit. Bagaimana jika kita tetap berada di kehampaan? Kai Dai tiba-tiba bertanya. Ini adalah hasil terburuk yang mungkin terjadi. Fang Tianan melirik Kai Dai. Dan karena Fang Tianan dan Tang Yan tidak terlalu tertarik untuk berbicara, dan mereka perlu menjaga situasi saluran luar angkasa, beberapa konsekuensi dari percakapan antara keempatnya, seperti terjebak dalam kehampaan, hanya dapat terjadi. Kai Dai, dia menjelaskan kepada Delta. Selain itu, Kai Dai juga perlu berkomunikasi secepatnya dengan Delta mengenai beberapa krisis yang mungkin timbul di saluran luar angkasa. Jika tidak, siapa yang tahu apakah Delta akan menghadapi krisis ini dengan tenang. Apa yang agak di luar dugaan Fang Tianan adalah bahwa seluruh proses transmisi luar angkasa ternyata sangat lancar, seolah-olah ada jenis energi lain di luar lapisan pelindung energi luar angkasa, yang menjaga Fang Tianan dan mereka berempat. Bahkan Fang Tianan dan Tang Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika mereka akan menghadapi turbulensi luar angkasa selama transmisi luar angkasa, mereka akan sepenuhnya dibungkus oleh pasukan khusus, berusaha menghindari bahaya turbulensi. Mata Tang Yan tiba-tiba berbinar, mungkinkah ini keberuntungan kita? Jika kita beruntung, itu tidak akan terjadi lagi dan lagi, kan? Fang Tianan merenung, alasan besarnya mungkin karena beberapa energi khusus ditambahkan ke teleportasi luar angkasa kita kali ini. Tapi, seperti ini beberapa dari kita di sini tidak melakukannya tidak tahu energinya. Mungkinkah energi dari ruang menara yang runtuh? Delta tiba-tiba bertanya. Belum tentu. Fang Tianan menggelengkan kepalanya sedikit. Saat ketiga gadis Delta tidak sadarkan diri, Fang Tianan menyaksikan tubuh Qinglong. Tubuh besar dan aura tak terlihat terpancar, tetapi bahkan Fang Tianan merasakan gelombang jantung berdebar-debar. Mungkinkah itu energi Qinglong? Fang Tianan merenung secara diam-diam. Jika transmisi mereka berempat benar-benar membawa sebagian energi naga biru, maka semuanya akan berjalan sangat lancar dan terlihat logis. Namun, Fang Tianan tidak tahu mengapa Qinglong memiliki energi seperti itu. Anda akan memasuki saluran luar angkasa yang dibuat oleh Anda berempat. Namun, bagaimanapun juga, bagi Fang Tianan, situasi saat ini adalah hal yang baik. Mampu selamat dari krisis teleportasi luar angkasa setidaknya membuat Fang Tianan dan Tang Yan merasa jauh lebih santai. Selanjutnya yang perlu dilakukan keempat orang tersebut adalah mempersiapkan saluran luar angkasa untuk mentransmisikan momen secara utuh. Pemandangan yang luar biasa. Suara bang. Lapisan pelindung energi luar angkasa mengelilingi keempat orang tersebut. Tiba-tiba muncul retakan. Segera setelah itu, retakan ini terus membesar. Aku pergi dulu, kata Kadi pada mereka bertiga. Fang Tianan dan Tang Yan. Tidak dapat dipungkiri bahwa energi antariksa perlu terus dikendalikan. Dan Delta sangat asing dengan teleportasi luar angkasa. Saat ini, rekomendasi diri Kai Dai tidak diragukan lagi adalah yang paling tepat. Dan dengan sosok kupu-kupu berwarna-warni. Tiba-tiba mereka keluar dari celah luar angkasa, dan kemudian, Delta, Tang Yan, dan Fang Tianan semua mengikuti tren dan keluar dari celah luar angkasa. Melihat sekeliling, ternyata dunianya seputih salju. Sepertinya ada angin dingin yang tak ada habisnya, menggigit tubuh mereka berempat. Perubahan mendadak yang disebabkan oleh hawa dingin yang ekstrim membuat Fang Tianan tanpa sadar menggigil. Tempat ini sangat dingin. Kai Dai melihat segala sesuatu di sekitarnya.
Kecuali salju putih yang berterbangan di langit, ada semua bintik putih yang tidak rata di tanah. Tampaknya seluruh langit dan seluruh tanah berwarna putih. Ayo pergi, mari kita lihat dulu apakah ada praktisi di sini. Fang Tianan menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu dengan cepat memilih arah dan melangkah keluar. Tempat di mana keempat orang itu muncul berada di puncak gunung. Berbeda dengan situasi sebelumnya ketika Fang Tianan dan rombongannya datang ke benua Tiansheng dari tanah yang ditinggalkan dewa. Dalam keadaan saat itu, Fang Tianan dan yang lainnya tiba-tiba jatuh dari udara, sehingga mereka diserang dengan terbang monster. Namun, pada saat ini, ketika Fang Tianan dan yang lainnya muncul di daerah ini, mereka tidak jauh dari puncak gunung. Hanya butuh beberapa saat untuk mengendalikan udara lalu berdiri di tanah. Selain dunia putih tak berujung, Fang Tianan merasa sedikit lega karena terdapat tumbuhan subur di bawah lapisan salju putih. Bahkan jika Fang Tianan dan yang lainnya berdiri di puncak gunung, setelah kaki mereka menyentuh tanah, mereka akan menekan jejak kaki tersebut. Saat mereka mengangkat kaki, mereka dapat melihat sendewa hijau muncul di jejak kaki tersebut. Kamu sudah bisa melihat tanaman yang subur. Jadi, selanjutnya, haruskah kita mencoba menemukan monster di dunia ini? Tang Yan berkata sambil tersenyum, selama kita bisa menemukan monster itu, pada dasarnya kita bisa. Apakah kamu yakin? Kembali ke benua Tiansheng. Tang Yan, kamu punya ide bagus, tapi lihat, saat kita berempat muncul, terjadi pergerakan besar. Jika ada monster di sekitar, mungkin tidak ada reaksi sama sekali. Kai Dai juga tersenyum. Jadi, untuk saat ini, meskipun beberapa dari kita menyebarkan momentum kita, aku khawatir kita tidak akan bisa menstimulasi monster yang tinggal di sini. Itu belum tentu benar. Tang Yan berpikir sejenak, memutar matanya, dan berkata, meskipun energi atributmu dan aku tidak dapat menimbulkan ancaman besar pada area ini, Tianan berbeda. Hah, Kai Dai sedikit terkejut saat mendengar ini. Sebaliknya, Delta yang ada di sampingnya tampak berpikir. Tianan memiliki energi api misterius. Tang Yan menghela nafas dan berkata, jika dunia es dan salju di sini langsung berubah menjadi dunia yang berapi-api, jika monster benar-benar ada, apakah kita takut mereka tidak akan keluar? Kai Dai langsung memutar matanya saat mendengar ini. Tentu saja, Fang Tianan tidak akan benar-benar memamerkan rahasia Yanyangnya saat ini, seperti yang dikatakan Tang Yan. Jika dunia es dan salju di depannya terbentuk di bawah pengaruh kekuatan serangan pembudidaya lain, maka tidak ada salahnya Fang Tianan mengaktifkan energi misteri Yanyang. Dan bagaimana jika tidak? Fang Tianan tidak bisa secara langsung melanggar hukum alam dan mencairkan semua es dan salju di sini, bukan? Siapa tahu, di area ini, akan ada makhluk yang lebih kuat dari keempat Fang Tianan. Jika Anda tidak berhati-hati, itu akan merugikan diri sendiri, dan itu akan menjadi tragedi yang nyata. Oleh karena itu, ketika Fang Tianan dan ketiga gadis itu sedang berbicara dan tertawa, Fang Tianan sudah sendirian dan berjalan jauh. Saya katakan, kalian, lebih baik cepat. Saya pikir hari akan segera gelap. Fang Tianan kembali ke Tang Yan dan ketiga gadis itu dan berkata, lagi pula, kita berada di gunung. Kamu juga perlu berjalan ke kaki gunung untuk menghabiskan malam yang tenang. Tang Yan mendengus dingin dan bergumam, aku hanya bercanda. Namun, dalam hal tindakan, Tang Yan dan ketiga putrinya dengan cepat menyusul Fang Tianan. Sepanjang perjalanan turun dari puncak gunung, Fang Tianan dan mereka berempat selalu memperhatikan sekelilingnya untuk setiap serangan monster yang tiba-tiba. Bagaimanapun, mentalitas Fang Tianan dan empat orang lainnya masih agak kontradiktif. Pertama-tama, saya berharap tidak ada monster kuat yang muncul di jalan yang saya lalui. Jika tidak, apa yang menunggu Fang Tianan dan mereka berempat tentu saja akan menjadi pertempuran yang sulit. Kedua, karena tidak ada monster di sekitar, Fang Tianan dan yang lainnya tidak memiliki cara untuk memastikan di mana area di depan mereka berada. Menurut Fang Tianan, jawaban terbaik adalah bertemu dengan beberapa praktisi manusia. Setidaknya, komunikasi verbal bisa membuat mereka berempat berintegrasi ke dunia aneh ini secepat mungkin. Namun, ketika mereka berempat sampai di kaki gunung, mereka masih belum bertemu satupun monster, apalagi seorang kultivator manusia. Satu-satunya hewan yang terlihat adalah hewan yang tidak menarik perhatian semua orang di dunia es dan salju. Beberapa hewan kecil, yang tertutup oleh es putih tebal dan salju, sesekali melintas melewati mata Fang Tianan dan yang lainnya. Setidaknya aku tidak tahu tanaman di sekitar sini. Melihat Fang Tianan menatapnya dengan mata bertanya-tanya, Delta memikirkannya dan berkata, karena, sebelumnya, kamu juga tahu bahwa akulah kehidupan.
Mereka yang digantung pulau tidak tahu monster dan tanaman macam apa yang akan muncul di tempat dingin. Kamu bahkan belum pernah melihatnya di film klasik. Fang Tianan bertanya dengan sedikit penyesalan. Bahkan jika tercatat dalam karya klasik, dalam keadaan normal, kecuali tanaman obat yang berharga itu, siapa yang akan memperhatikan tanaman biasa? Jawab Delta dengan marah. Itu benar. Fang Tianan tersenyum pahit dan mengangguk, sepertinya hanya dengan menemukan jejak kemunculan monster itu kita bisa yakin. Dibandingkan dengan tumbuhan, keberadaan monster, tidak peduli level apa mereka, akan memiliki tingkat agresi tertentu terhadap pembudidaya manusia di daratan, tetapi semakin banyak pembudidaya yang menyebar dari mulut ke mulut ini akan membuat lebih banyak praktisi mengetahuinya. Tampaknya Fang Tianan sendiri, yang sedang melihat-lihat perpustakaan keluarga Dai, bukanlah informasi tentang beberapa monster di benua Tiansheng. Namun, warna putih di hadapannya membuat usaha Fang Tianan untuk menemukan monster itu menjadi semakin sia-sia. Namun, menurutku keberuntungan beberapa dari kita seharusnya bagus. Tempat ini mungkin bagian utara benua Tiansheng. Tang Yan berkata sambil berpikir saat ini, pertama-tama, bagian utara benua Tiansheng di kawasan benua, pemandangan tertutup es dan salju sangat umum terjadi, terutama di musim dingin. Saat kita melihat menara sebelumnya, meski saat itu bukan musim dingin, Tianan, Anda juga mengatakan sebelumnya, di ruang menara, waktu yang dihabiskan, pasti berbeda dari yang ada di benua Tiansheng. Lalu apa? Fang Tianan bertanya. Situasi yang diperkirakan Tang Yan hanyalah pemandangan di depannya lebih sesuai dengan wilayah utara benua Tiansheng. Namun siapa tahu, selain wilayah utara benua Tiansheng, apakah ada tempat lain yang memiliki lingkungan seperti itu? Poin lainnya adalah fluktuasi energi spiritual yang tersebar di udara sekitar. Tang Yan merenung dan melanjutkan, ini seperti pertama kalinya kita muncul di kehampaan, muncul di benua Tiansheng. Nafas yang kurasakan hampir sama. Oh, Fang Tianan sedikit terkejut saat mendengar ini. Anda harus tahu bahwa ketika Fang Tianan, Tang Yan, Kai Dai, dan Zhang Bichen pertama kali muncul di hutan ilusi, mereka merasakan fluktuasi energi spiritual yang paling kuat di benua Tiansheng. Ingatan seperti ini sangat normal bagi Tang Yan untuk menyimpannya dalam-dalam di kesadarannya. Pada saat ini, Tang Yan hampir secara tidak sadar mengungkapkan perasaannya saat pertama kali muncul di hutan ilusi. Karena keberadaan Delta, Tang Yan tiba-tiba mengubah ceritanya dan mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia berada di benua Tiansheng. Namun, kedengarannya sangat mudah untuk dipahami oleh Fang Tianan. Artinya, Tang Yan merasa bahwa tempat ini seharusnya berada di sudut benua Tiansheng. Ini tentu merupakan berita yang sangat mengejutkan bagi Fang Tianan dan partainya. Selama Anda kembali ke benua Tiansheng, dimanapun Anda muncul, meskipun sama seperti sebelumnya, muncul di tempat berbahaya seperti hutan ilusi dapat diterima. Bagaimana menurutmu? Fang Tianan memandang Kai Dai dengan mata bertanya-tanya. Seharusnya mirip dengan perasaan Tang Yan. Kai Dai merenung sejenak, mengangguk, dan berkata, hal lainnya adalah aku merasakannya. Energi atribut es di sini lebih aktif. Haha, Delta mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, lingkungan di sini, tidak peduli apa, aura sedingin es pasti akan lebih kuat. Menurut catatan klasik, di benua Tiansheng, di wilayah utara, hampir tidak ada pembudidaya dengan atribut api. Sebaliknya, ada lebih banyak seni bela diri dengan atribut dingin. Lingkungan yang berbeda tentu saja memiliki persyaratan yang berbeda pula bagi para praktisi. Jika berada di Pulau Gantung, maka praktisi terlepas dari atribut bakat apapun. Semuanya relatif umum. Dan di wilayah selatan dan utara benua alami. Itu adalah dua tempat yang sangat ekstrim. Yang pertama, ada banyak seni bela diri dan seni bela diri tingkat langit dan bumi Xuan Huang yang dapat dipraktikkan dengan lebih mudah oleh para pembudidaya atribut api. Dan yang terakhir, ini adalah surga bagi para kultivator dengan bakat atribut dingin. Meskipun akan ada juga kultivator dengan bakat atribut lain, yang paling umum adalah mereka yang paling harmonis dengan lingkungan sekitar. Sepertinya ini memang kabar baik. Fang Tianan mengangguk sedikit ketika mendengar ini dan berkata, saya harap ini bukan ilusi kita. Namun, bagaimanapun juga, situasi di depan saya lebih baik daripada di saluran transmisi luar angkasa. Sekalipun dunia di depannya hanyalah dunia kecil, Fang Tianan tidak merasa bahwa dia benar-benar tidak dapat kembali ke benua Tiansheng. Terutama selama proses teleportasi luar angkasa, kekuatan luar angkasa Fang Tianan dan Tang Yan sebenarnya dicampur dengan energi khusus untuk menjamin keselamatan mereka berempat. Hal ini tidak diragukan lagi membuat Fang Tianan sangat percaya diri. Saat malam berangsur tiba,
Fang Tianan dan mereka berempat masih berjalan di langit bersalju. Arah yang kita tuju sekarang seharusnya benar. Tang Yan berkata, setidaknya sekarang, angin dan salju secara bertahap telah berkurang banyak. Itu benar. Fang Tianan menjawab dengan santai, selama tidak ada kesalahan dalam arah kemajuan, dapatkah kita terus mempercepatnya? Saya pikir kita harus mencari tempat untuk beristirahat sebentar dulu. Delta mempertimbangkan dan berkata, di tempat yang aneh, meskipun kita belum menghadapi serangan monster apapun untuk saat ini, tidak ada yang bisa melakukannya. Tidak jelas apakah itu benar-benar akan terjadi, tidak ada lagi monster, terutama di malam hari. Jika kita terus bergerak maju, akan ada lebih banyak bahaya. Tapi, Kaidai ragu-ragu sejenak dan berkata, dengan salju tebal di langit, dan area sekitarnya benar-benar putih, tidak mudah menemukan tempat untuk beristirahat. Yah, Fang Tianan bergumam, sepertinya salju di sini tidak cukup tebal. Kalau tidak, kita bisa memisahkan gua salju dan bermalam. Kamu punya ide yang bagus. Tang Yan sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba tersipu dan berkata dengan marah, lebih baik segera mencarinya untuk melihat apakah ada gua atau bangunan di dekatnya. Saya selalu merasakannya, sepanjang perjalanan, berjalan menuruni puncak gunung, kita seharusnya menuju ke suatu tempat dengan aktivitas manusia di daerah ini. Kaulah yang memiliki pikiran indah. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam diam-diam. Jika kita bisa menemukan bangunan dan sejenisnya, bukankah itu membuktikan bahwa ada manusia di tempat ini? Dan ketika Fang Tianan memandang Tang Yan dengan marah, Kaidai tiba-tiba berkata dengan terkejut, lihat ke sana, sepertinya ada sebuah rumah. Benarkah? Fang Tianan dan Tang Yan segera mengabaikan pertengkaran itu dan berbalik untuk melihat ke arah yang ditunjuk Kaidai. Itu benar-benar sebuah bangunan. Namun, di bawah naungan salju putih, hal itu tidak begitu terlihat. Namun, garis luar rumahnya masih bisa dilihat sekilas. Ayo pergi. Fang Tianan berteriak dengan cepat, dan memimpin Tang Yan dan ketiga gadis itu dengan cepat. Saat Fang Tianan dan mereka berempat semakin dekat ke gedung, tampilan seluruh bangunan menjadi semakin jelas. Ini seharusnya menjadi kuil di hutan belantara. Fang Tianan membuka pintu kuil, dan suara berderit bergema di langit yang kosong, yang membuat orang merasa seolah-olah mereka telah kembali dari alam liar ke suatu tempat orang tinggal. Perasaan tempat yang hidup. Khusus untuk keempat orang Fang Tianan, mereka mampu bertahan dari krisis di menara. Saat itu, mereka tiba-tiba melihat sebuah bangunan buatan. Perasaan gembira seperti mengalami ujian hidup dan mati. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Keseluruhan candi tidak terlalu besar. Dalam perjalanan Fang Tianan dan mereka berempat datang, Fang Tianan menemukan bahwa kuil itu dibangun di tepi jalan lebar, dekat kaki gunung. Dari jalan menuju pintu masuk candi terdapat jalan setapak batu yang berkelok-kelok. Ketiga gadis itu, Tang Yan, dengan santai menendang salju yang menutupi jalan setapak dengan kaki mereka saat mereka berjalan. Batu-batu bundar yang muncul dan jalan beraspal memberi kejutan pertama bagi Fang Tianan dan yang lainnya. Segera setelah itu, pintu kuil dibuka, dan sebuah patung besar terlihat di dalamnya, memberikan kejutan kedua bagi Fang Tianan dan yang lainnya. Ini memang daerah tempat tinggal para pembudidaya manusia, kata Fang Tianan pada dirinya sendiri, dan berbalik untuk melihat Tang Yan secara khusus, seolah memuji intuisi Tang Yan. Di dalam candi, selain arca yang menghadap ke pintu gerbang, terdapat pula tugu peringatan di depan arca tersebut, niscaya arca tersebut dipahat dari bongkahan batu raksasa utuh, dengan sisa bekas potongan senjata di atasnya. Selain itu, rasanya seperti rusak. Kaidai dengan mudah menutup pintu kuil. Dalam sekejap, Fang Tianan dan yang lainnya merasa tubuh mereka menjadi lebih hangat. Meskipun bagi para pembudidaya, cuaca angin dan salju secara umum tidak terlalu dingin, mereka hanya akan merasakan sedikit ketidaknyamanan pada tubuh selama kekuatan bintang di tubuh berjalan. Rasa dingin secara umum dapat dihilangkan, tetapi ada satu ruangan yang hangat adalah tempat terbaik untuk beristirahat bagi Fang Tianan dan lainnya. Hei, sebenarnya ada kayu bakar di sini. Delta melihat ke ruangan di kuil. Di sudut samping patung, ada tumpukan kayu bakar. Tanpa sadar, dia berjalan mendekat dan mengambil kayu bakar di tengah kuil. Dengan munculnya api, suhu di seluruh kuil tiba-tiba menjadi lebih hangat. Terutama saat langit semakin gelap, pandangan Fang Tianan dan empat orang lainnya menjadi lebih jelas. Mereka berempat duduk mengelilingi api unggun, terus memandangi kuil dan merenung, seolah sedang memikirkan di mana mereka berempat berada saat ini. Namun, berbeda dengan saat mereka baru saja keluar dari saluran luar angkasa, yang mereka berempat pikirkan saat ini adalah keanehan yang ditampilkan di area ini.
Telah dipastikan bahwa ada manusia pembudidaya yang muncul, tetapi tidak ada monster. Kemudian, lokasi keempat orang tersebut berada sebaiknya tidak jauh dari tempat berkumpulnya praktisi. Aduh, Delta menghela nafas sedikit dan berkata, sebenarnya, kita tidak perlu terlalu terikat. Saat hari mulai gelap, kita bisa mencari di sekitar dan kita harus bisa bertemu dengan praktisi yang tinggal di sini. Kapan waktunya datang, akan terlihat jelas di mana tempat ini. Masalahnya adalah, saya juga pernah melihat manusia kultivator hidup di dunia kecil. Sudut mulut Fang Tianan sedikit melengkung, dan kemudian dia sepertinya merasakan sesuatu, dan seluruh kesadarannya energi tiba-tiba menyebar, dan dia memutar matanya sebelumnya, melanjutkan dengan suara pelan, oke, sepertinya kita tidak perlu menunggu sampai besok. Kita harus punya kesempatan untuk mendapatkan berita pastinya malam ini. Apa maksudmu? Delta tertegun, dan kemudian, dengan tenang, energi kesadarannya menyebar, dan perlahan-lahan, senyuman muncul di wajahnya. Sama seperti Fang Tianan dan Delta masing-masing menunjukkan senyuman penuh pengertian, Tang Yan dan Kai Dai juga menyebarkan energi spiritual mereka untuk menyelidikinya. Meskipun krisis di menara tidak memungkinkan Tang Yan, Kai Dai, dan bahkan Delta mendapatkan banyak kekuatan, ketiga wanita itu mampu selamat dari krisis misterius di menara di benua Tiansheng. Terutama di saat-saat terakhir, ketiga wanita itu melihat wujud naga hijau yang terkondensasi di antara Fang Tianan dan menara. Kemudian, kecuali Tang Yan, yang memiliki sedikit kesan tentang tekanan besar Qinglong dengan bantuan Fang Tianan, kedua gadis Kai Dai dan Dai Erta berada di lorong luar angkasa setelah bangun tidur. Oleh karena itu, ketiga wanita tersebut tidak yakin apa yang terjadi pada Fang Tianan di saat-saat terakhir krisis menara. Namun tak bisa dipungkiri, Fang Tianan nampaknya semakin sakti di mata ketiga wanita tersebut saat ini. Setidaknya, Fang Tianan bisa merasakan kedatangan kultivator lain sebelumnya. Dan situasi seperti itu, jika terjadi sebelum krisis di menara, seharusnya menjadi sesuatu yang bisa dilakukan Delta. Delta adalah makhluk paling kuat di antara keempatnya. Bahkan dalam hal kekuatan tempur, kekuatan di tahap tengah alam Raja Suci tidak memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan Fang Tianan yang telah memahami rahasia Yanyang Ranah masih harus dijamin. Namun, Fang Tianan merasakan kedatangan seorang kultivator sebelum Delta. Hal ini membuat ketiga wanita itu tanpa sadar saling memandang, menunjukkan senyuman tak berdaya. Ketika ada sedikit suara gerakan di luar kuil tempat Fang Tianan dan mereka berempat berada, Fang Tianan secara alami melirik ke arah gerbang kuil. Segera setelah itu, hembusan angin dingin bercampur butiran salju langsung memasuki kuil. Terdengar suara mencicit. Seorang kultivator muda membuka pintu kuil dan melihat Fang Tianan dan 4 orang lainnya. Duduk di sekitar api unggun. Wei Wei sedikit terkejut, tetapi segera, kultivator muda ini. Hanya oleh orang-orang di belakang. Didorong masuk. Delba, apa yang kamu lakukan? Sebuah suara kasar terdengar. Kemudian, seorang pemuda kekar mengikuti di belakang kultivator muda yang terhuyung masuk. Memasuki pandangan Fang Tianan dan 4 lainnya. Setelah itu, 3 orang kultivator muda memasuki kuil dalam sekejap. Orang terakhir menutup pintu kuil lagi dengan keras. Ada 5 orang dalam kelompok itu, 3 pria dan 2 wanita, semuanya seusia dengan Fang Tianan dan 4 lainnya. Tiba-tiba melihat keempat Fang Tianan di kuil, sekelompok orang ini sepertinya memikirkan alasan mengapa Delba, yang berjalan di depan, ragu-ragu di pintu masuk kuil. Namun, dengan angin dan salju di luar serta malam yang gelap, orang-orang ini akhirnya menemukan sebuah kuil dan tentu saja mereka tidak akan melewatkannya. Bahkan sebelumnya, kelima orang ini telah melihat samar-samar cahaya api yang terpantul di kuil bobrok tersebut, dan mereka tetap memilih masuk ke dalam kuil untuk menghindari angin dan salju untuk sementara. Namun, usia dan pakaian Fang Tianan dan 4 orang lainnya membuat mereka berlima semakin penasaran. Berbeda dengan keterkejutan Delba dan 5 orang lainnya, ekspresi Fang Tianan dan 4 orang lainnya bisa dibilang sangat mengejutkan. Benar sekali, ini benar-benar kejutan. Bukan karena kelima orang Delba relatif muda, kira-kira sama dengan 4 orang Fang Tianan, namun dari segi kekuatan, tidak satupun dari mereka adalah praktisi alam Raja Suci. Fang Tianan adalah keempat orang selatan tidak menimbulkan banyak ancaman. Saat pemuda kasar itu membuka mulutnya untuk berbicara, kegembiraan di wajah Fang Tianan dan yang lainnya mengalir tak terkendali. Kata-kata yang diucapkan orang-orang ini ternyata merupakan aksen wilayah utara benua Tiansheng. Ini saja membuat Fang Tianan dan 4 lainnya merasa lebih yakin tentang lokasi mereka saat ini. Wilayah yang dicakup oleh benua Tiansheng terlalu luas. Di 5 bidang utama,
Meskipun semua orang dapat memahami kata-kata di dunia kultivator, masih ada beberapa perbedaan detail. Namun Pulau Gantung tempat Delta tinggal sangatlah beragam, dengan praktisi dari berbagai tempat. Kecuali para penggarap dari wilayah barat yang paling jauh dari Pulau Gantung dan jarang datang ke Pulau Gantung, ada beberapa penggarap dari tempat lain. Meski tidak banyak, Delta cukup mengetahui dengan jelas bagaimana membedakan dan dari mana asal praktisi dengan aksen berbeda tersebut. Apalagi dibandingkan dengan para pembudidaya yang datang ke Pulau Gantung dan berasal dari berbagai daerah di benua Tiansheng, kelima orang Delba di depannya jelas tidak sering berpindah antar daerah. Begitu kata-kata itu keluar, Delta mengetahui bahwa Delba dan yang lainnya tinggal di wilayah utara benua Tiansheng. Fang Tianan melirik Delta dengan sedikit kebingungan. Setelah melihat Delta mengangguk setuju, tebakannya tentang lokasi mereka berempat saat ini tiba-tiba mengendur. Apakah kalian kebetulan lewat di jalan ini? Delba memandang Fang Tianan dan mereka berempat, hampir semuanya memperhatikannya. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, kami berlima juga melihat Simu. Dia pergi dengan hadiah di Jiazen. Delba, apakah ada anak laki-laki yang memperkenalkanmu seperti ini? Pemuda kasar yang berdiri di belakang Delba menepuk bahu Delba dengan marah, lalu menoleh ke Fang Tianan dan empat lainnya, menjelaskan, maafkan aku sudah mengganggu beberapa dari kalian. Semua orang bisa melihat cuaca buruk, jadi malam ini, kami hanya akan meminta beberapa dari kalian untuk menetap di sini, dan kami akan pergi segera setelah hari mulai gelap. Tidak apa-apa, kata Delta, kami memang lewat, kami baru datang ke sini lebih awal dari kalian. Ah, terima kasih kalau begitu. Pemuda sombong itu berkata sambil tersenyum, kami berlima adalah kultivator dari Sekte Tianxuan, dan kami keluar untuk berlatih bersama. Nama saya Moza, saya ingin tahu berapa banyak dari mereka, apakah di sana? Kami datang dari timur, dan kami juga tim pelatihan. Delta pun menjelaskan identitas dirinya dan orang lain. Tahukah Anda, walaupun Anda bisa mengarang cerita tentang kekuatan tertentu dan sejenisnya, tidak ada cara untuk menyembunyikan daerah di mana keempat orang tersebut sering tinggal. Ketika Delta baru saja berbicara, Moza dan Delba tidak memikirkan apapun, tetapi seorang kultivator wanita di belakang mereka sedikit mengernyit. Keraguan pihak lain secara alami muncul di mata Delta. Hanya saja aku belum sepenuhnya siap menghadapi lingkungan di sini, jadi aku berjalan di area yang lebih aman di sepanjang jalan. Suara Delta melanjutkan, di area di depanku, meskipun tidak ada monster karena alasan yang tidak diketahui, itu adalah tempat yang langka untuk beristirahat bagi segelintir dari kita. Oh, kali ini, Moza mengangguk seolah tiba-tiba mengerti, dan berkata, berasal dari wilayah timur. Sepertinya kamu sudah menempuh perjalanan jauh. Pantas saja, begitu kami masuk, kami semua yang aku rasakan aura di tubuhmu sudah cukup tua. Delta dan Fang Tianan saling memandang dengan tenang, dengan sedikit keterkejutan di hati mereka. Sebelum King, keterkejutan yang ditunjukkan oleh kelima orang Delba saat melihat mereka berempat bukan karena mereka bertemu dengan para penggarap di kuil di Gunung Tandus, melainkan karena aura mereka berempat. Keempat orang Fang Tianan yang baru saja keluar dari krisis di menara pasti dipenuhi dengan aura pembasmi. Moza menggunakan kata perubahan untuk menggambarkannya, yang sangat sopan. Apalagi meski berpenampilan Moza, ia relatif kasar dan sombong. Perilakunya terhadap Delba juga sangat santai, layaknya pemuda yang tidak punya rencana apapun. Namun jika dilihat dari performa lawan setelah memasuki kuil, Moza jelas merupakan pemimpin dari tim beranggotakan 5 orang tersebut. Setidaknya, sebagian besar keputusan diambil oleh Moza. Pertama, dia secara berlebihan menargetkan Delba untuk melemahkan kewaspadaan Fang Tianan dan 4 lainnya terhadapnya. Kemudian, tampak tercengang, dia memberitahu kekuatannya sendiri terlebih dahulu dan kemudian bertanya tentang asal-usul Fang Tianan dan 4 lainnya langkah memiliki trade-off tersendiri. Jika Delta tidak menyebutkan kalau mereka berempat berasal dari wilayah timur, Moza pasti sudah bisa menebaknya. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam. Para pembudidaya muda yang dapat keluar dari kekuatan sekte dan mendapatkan pengalaman di benua Tiansheng bukanlah orang-orang sederhana. Jika tidak, kekuatan 5 orang dalam kelompok Moza hanya terbatas pada alam suci. Tidak diragukan lagi penuh bahaya untuk berjalan di benua Tiansheng, atau mengalaminya. Belum lagi bertemu Fang Tianan dan kelompoknya, bahkan jika mereka bertemu monster tingkat tinggi, terkadang seluruh pasukan akan dimusnahkan. Saat ini, Anda perlu melihat karakter dan kebijaksanaan kultivator. Moza dan 5 orang lainnya, setelah bertukar kata dengan Fang Tianan, berpencar dan duduk-duduk. Karena Fang Tianan meletakkan api unggun di tengah kuil,
mereka berempat hanya bersandar di sisi patung dan duduk mengelilinginya, oleh karena itu, Moza dan yang lainnya membelakangi gerbang kuil, satu demi satu. Duduklah dengan tenang. Selama periode ini, Delba memeriksa seluruh kuil di bawah pengawasan Moza. Bagi para penggarap, apapun tempat mereka datang, sangat penting untuk memeriksa lingkungan dengan baik dan mewaspadainya. Perilaku Delba secara alami cukup baik di mata Fang Tianan dan lainnya. Oleh karena itu, Fang Tianan dan yang lainnya lebih memperhatikan Moza dalam tim beranggotakan 5 orang. Moza lah yang berpikir untuk mengambil langkah pertama dan meminta Delba memeriksa medan. Kalau dipikir-pikir, para praktisi muda dari Sekte Tianxuan ini telah lama berlatih di dunia luar. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan hadiah di kota Shimujia yang Anda sebutkan sebelumnya? Delta terus bertanya, lagi pula, kami sudah sering ke sini, dan sepertinya saya belum pernah melihat kota kecil tempat para praktisi terkonsentrasi. Kamu tidak tahu. Mata Moza tiba-tiba menunjukkan keraguan, seharusnya tidak begitu. Kota Shimujia adalah tempat paling ramai di daerah ini. Beberapa dari kita benar-benar tidak mengetahui kota Shimujia, jawab Delta sambil tersenyum masam. Lalu dari mana asalmu sebelumnya? Moza terus bertanya. Di sana, Fang Tianan menunjuk, dan mereka berempat tiba ke arah depan kuil. Setelah Moza melihatnya, tatapan ragu di matanya menjadi lebih intens. Mungkinkah kota Shimujia juga berada di arah itu? Fang Tianan segera menyadari kebenaran masalah tersebut. Jika tidak, mengapa Moza dan yang lainnya menunjukkan ekspresi aneh seperti itu? Itu benar. Moza mengangguk setelah mendengar ini. Fang Tianan tidak bisa menahan senyum dan berkata, seberapa jauh dari sini ke kota Shimujia? Butuh waktu lama bagi kami untuk sampai ke sini. Menurut kecepatan normal, dibutuhkan waktu 2 hari untuk mencapai kota Shimujia. Moza mendengar ini. Dia menjelaskan, kalau kita cepat, kita akan bisa tiba dalam 1,5 hari. Benar, Fang Tianan mengangguk. Beberapa dari kita pasti salah memilih arah saat dalam perjalanan. Itu sebabnya kita datang ke sini. Saya baru saja mengatakan bahwa saya seharusnya pergi ke utara saat itu. Tang Yan sepertinya ingin menggantikan Fang Tianan. Alasan penjelasannya agak marah. Bagaimana saya tahu? Fang Tianan mengerti, merentangkan tangannya, dan berkata, cuaca di sini sangat dingin sehingga saya merasa tidak nyaman. Saya secara alami berpikir akan lebih hangat jika saya berjalan ke arah selatan. Beberapa. Kamu membuat kesalahan saat membimbing jalan. Tang Yan masih bergumam dengan suara rendah. Kaidai dan Delta, sebaliknya, tampak mengenakan pakaian untuk menonton pertunjukan. Melihat perselisihan antara Fang Tianan dan Tang Yan, Moza dan orang-orang di sekitarnya saling memandang, lalu menjelaskan, sebenarnya, di sebagian besar tempat di wilayah utara kita, sama saja, sangat dingin. Meskipun tidak selalu menjadi lebih hangat semakin jauh ke selatan, tapi jika jaraknya cukup jauh, itu bukan pilihan yang buruk. Jadi Shimujia, bagaimana situasi di sana? Fang Tianan bertanya. Kecuali beberapa sekte khusus, tempat manapun di mana sejumlah besar pembudidaya manusia berkumpul akan relatif hangat. Moza berkata sambil tersenyum, hanya mereka seperti kita sekarang, yang tinggal di hutan belantara, yang akan merasakan dinginnya angin dan salju. Banyak kota dan kota kecil yang jarang terkena dampak angin dan salju. Begitukah? Fang Tianan mengerutkan bibirnya ketika dia mendengar ini dan bergumam dengan suara rendah, kalau begitu, bukankah kita juga harus pergi ke tempat ramai dan ikut bersenang-senang? Kalau begitu, mari kita lihat situasinya lebih dekat, Delta berkata tanpa daya, jika memungkinkan, saya harap kita bisa kembali ke wilayah timur secepat mungkin. Seorang wanita yang mengenakan pakaian hijau di sebelah Moza berkata saat ini, apakah kamu sedang mencari tempat yang lebih hangat untuk beristirahat sejenak, atau kamu ingin mengikuti karavan ke timur? Rencana terbaik adalah untuk pergi ke suatu daerah yang memiliki lebih banyak praktisi terlebih dahulu dan kemudian membuat rencana. Jika mereka mengandalkan Fang Tianan dan yang lainnya, kekuatan mereka saat ini, menurut pendapat Moza dan partainya, seharusnya sedikit lebih tinggi daripada tim beranggotakan 5 orang mereka. Namun, jika mereka ingin mengandalkan Fang Tianan dan 4 orang untuk kembali ke wilayah timur secara langsung, jelas sangat sulit. Ini tidak berarti bahwa keempat orang Fang Tianan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan di wilayah utara. Lebih penting lagi, akan ada beberapa tempat yang sangat berbahaya yang menghalangi 5 wilayah utama di benua Tiansheng. Di benua Tiansheng harus lebih terintegrasi. Bahkan di beberapa daerah, tidak semua jalur penghubung di antara mereka merupakan daerah berbahaya, dan ada beberapa jalur yang relatif aman. Namun,
jalur seperti itu hampir selalu berada di tangan pasukan top. Jika para penggarap biasa ingin lewat, mereka hampir hanya bisa melakukannya dengan membayar sejumlah imbalan dalam bentuk karavan. Sama seperti material monster di laut di wilayah timur, tidak diragukan lagi harganya sangat murah dibandingkan dengan para pembudidaya di benua Tiansheng di wilayah barat. Namun, material monster di wilayah laut yang sama akan menjadi sangat berharga begitu mereka tiba di benua di wilayah barat. Di dunia pembudidaya di wilayah barat, terdapat kekurangan medan seperti laut palsu. Hal ini hanya di satu sisi, transportasi yang terlalu jauh membuat material monster di lautan tersebut tidak dapat masuk dunia petani di wilayah barat tengah. Jika kekuatan besar dapat menjaga jalur transportasi utama, keuntungan yang dihasilkannya patut ditiru. Kalau begitu, apakah kita benar-benar ingin kembali dan mengunjungi kota kecil Simujia? Fang Tianan bertanya kepada Delta, Tang Yan dan Kai Dai, jika tidak, kita akan terus pergi ke selatan. Benar, selain kota Simujia, menurutku seharusnya ada tempat berkumpulnya para penggarap di arah selatan sekarang, kan? Jaraknya relatif jauh, Moza menjelaskan. Dari sudut pandang umum, wilayah tempat kita berada saat ini relatif timur laut dari wilayah utara. Jika kita pergi ke tenggara dari sini, kita akan mencapai es yang tidak dapat diakses. Hai Sue Yuan. Apakah itu lautan es dan padang salju? Wajah Delta sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Itu adalah salah satu tempat berbahaya di daratan. Apakah itu berbahaya? Fang Tianan bertanya dengan lembut. Setidaknya, ini tidak lebih buruk dari hutan ilusi, Delta menjelaskan dengan suara rendah. Fang Tianan dan Tang Yan tidak bisa menahan nafas. Tentu saja, Fang Tianan dan yang lainnya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang krisis di hutan palsu. Namun, lautan es dan padang salju tidak lebih lemah dari hutan ilusi. Hal ini membuat Fang Tianan dan tiga lainnya meniadakan rencana mereka untuk bergerak ke arah tenggara tanpa memikirkannya. Bagaimana dengan Nanfang? Fang Tianan terus bertanya sambil menatap Moza. Hal utama di selatan adalah ada beberapa kekuatan yang relatif besar yang bercokol di sana. Moza berkata setelah berpikir, jika Anda seorang praktisi, Anda jarang pergi ke sana. Apakah sekte Tianxuan Anda juga ada di selatan? Fang Tianan bertanya. Tidak, Moza menggelengkan kepalanya, dibandingkan dengan kekuatan di selatan, kekuatan sekte Tianxuan kita jauh lebih buruk. Hampir semuanya relatif xenofobia, dan mereka selalu berperang. Berlalu, situasi di seluruh wilayah adalah cukup kacau. Oh, Fang Tianan tersenyum pahit saat mendengar ini dan berhenti berbicara. Tidak hanya di wilayah utara, akan ada beberapa wilayah yang sangat kacau, bahkan di benua Tiansheng bagian timur pun demikian. Secara umum, daerah seperti itu jarang memiliki pasukan tingkat atas yang sangat kuat yang ditempatkan di sana. Namun, untuk beberapa pasukan kelas 2 dan 3, urat mineral dan sebagainya yang terkubur di daerah ini sangatlah berharga. Oleh karena itu, sebagian besar kekuatan di bidang ini terbentuk dalam pusaran persaingan untuk mendapatkan material. Mungkin urat mineral ini milik kekuatan Anda hari ini, tetapi besok pemiliknya akan berubah. Yang paling penting adalah urat-urat mineral tersebut muncul relatif sering dan sangat berdekatan satu sama lain. Namun, dalam hal cadangan keseluruhan, urat-urat tersebut tidak dapat dibandingkan dengan urat-urat mineral yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan utama. Jika seorang kultivator atau kekuatan luar melakukan intervensi secara gegabah, hal ini dapat menimbulkan permusuhan bersama dari semua kekuatan di area tersebut. Hal ini membuat Fang Tianan tidak bisa tidak memikirkan sekte Qingyun tempat dia pertama kali berada. Seluruh wilayah terluar pegunungan Netherworld adalah tempat keberadaan tiga sekte besar yang berdekatan satu sama lain. Ketiga sekte tersebut bersaing dan membandingkan satu sama lain. Dan begitu kekuatan lain ingin terlibat, hal itu akan menimbulkan kebencian bersama dari ketiga sekte tersebut. Walaupun kawasan terluar pegunungan Nether di mana sekte Qingyun berada tidak kaya akan mineral, namun karena letaknya di terluar pegunungan Nether maka sangat bermanfaat untuk pembinaan murid-muridnya. Dalam hal ini, bukankah itu berarti kita hanya bisa berbalik dan bergerak menuju kota Simujia? Saat ini, Tang Yan menganalisis dan berkata, menurutku sebelumnya, kita berjalan ke arah yang salah. Belum tentu begitu. Fang Tianan berkata sambil tersenyum masam, masih ada barat, kamu bisa memilih. Tetapi ketika Fang Tianan berbicara, raut wajah Fang Tianan tiba-tiba berubah. Tanpa sadar, Fang Tianan mengangkat matanya dan melihat ke sisi barat kuil. Ada apa, Tianan? Setelah melihat perubahan ekspresi Fang Tianan, Delta segera menyebarkan energi spiritualnya ke arah sisi barat kuil. Bahkan, di tengah obrolan semua orang,
semua yang hadir terlihat waspada dan memperhatikan apa yang terjadi di sekitar mereka. Meskipun tidak semua orang berusaha semaksimal mungkin untuk memahami situasi di luar, di antara 4 Fang Tianan, energi spiritual Fang Tianan telah memperhatikan bagian luar kuil. Di antara 5 orang dalam kelompok Moza, kecuali Moza, Delba, dan wanita berbaju hijau, 2 orang lainnya juga memperhatikan dengan cermat pergerakan di luar kuil. Di saat yang sama, Kaidai dan Moza saling waspada. Setiap kultivator yang berlatih di luar harus tetap waspada. Bahkan kedua kelompok penggarap di pura tersebut belum banyak bersinggungan dalam kehidupannya. Di permukaan, selama ini kedua pihak tetap menjaga kesopanan dan keakraban satu sama lain. Saat berbicara, Fang Tianan dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan bahwa mereka berempat telah keluar dari krisis di menara. Adapun Moza dan yang lainnya, Fang Tianan dan yang lainnya juga tidak mempercayai semua yang mereka katakan. Hanya informasi tentang medan dan kekuatan di sekitarnya, atau informasi yang tidak berhubungan dengan keselamatan orang-orang ini, yang dapat dipercaya secara selektif. Fang Tianan belum menjawab pertanyaan Delta, tetapi Delta sendiri tiba-tiba mengerutkan kening. Di hutan belantara ini, dan masih penuh angin dan salju, bagaimana kita bisa? Tempat peristirahatan yang saya pilih benar-benar akan menjadi hidup. Apakah ada orang lain yang datang? Tang Yan segera memahami kata-kata Delta. Segera setelah itu, orang-orang di pihak Moza, serta Tang Yan dan Kaidai, juga merasakan bahwa ada praktisi yang datang menuju kuil, dan itu bukan hanya sekelompok orang. Ini tidak dalam urutan tertentu, Anda dan saya bersaing untuk mendapatkannya, dan aura yang dibawa oleh para kultivator yang bergegas sangat kuat. Ada beberapa orang yang jelas-jelas memiliki aura berdarah. Hal ini membuat 9 orang di kuil langsung waspada. Semuanya, hati-hati. Moza berbisik kepada 4 orang di sekitarnya. Aura berdarah yang kuat itu sepertinya tiba-tiba membuat gelombang di hati setiap orang sepanjang malam yang dingin. Fang Tianan, sebaliknya, memandang Delta dengan senyuman aneh di sudut mulutnya. Suara bang. Pintu bobrok di kuil dibuka paksa lagi pada saat ini. Kemudian, angin dingin yang sejuk tiba-tiba membuat semua orang di kuil merasa kedinginan. Api unggun dengan 9 orang duduk di sekitarnya juga melayang beberapa kali pada saat ini. Kayu bakar yang terbakar berderak. Fang Tianan memandang ke arah gerbang kuil. Seorang lelaki tua, menggendong seorang wanita muda, bergegas ke kuil dengan cepat. Dia melihat Fang Tianan dan yang lainnya, tetapi dia tidak peduli. Ekspresi cemas di wajahnya sangat jelas. Namun 2 pria parubaya yang mengikuti pria tua itu dengan mudah menutup pintu kuil. Yang mengejutkan Fang Tianan dan yang lainnya adalah kedua pria parubaya itu tidak memasuki kuil. Sebaliknya, sebelum menutup pintu, mereka mendorong seorang wanita muda ke dalam kuil di luar gerbang kuil. 3 orang yang memasuki kuil, wanita dalam pelukan lelaki tua itu, mengeluarkan bau darah yang menyengat, dan tersebar ke segala arah dengan suara berderak api unggun. Orang tua itu tidak meminta Fang Tianan dan yang lainnya untuk minggir, dia langsung membawa wanita itu ke depan patung, dengan hati-hati meletakkannya di tanah, dan kemudian melanjutkan mengeluarkan beberapa pil dari tas penyimpanannya jamu atau sejenisnya. Melihat tindakan pihak lain, siapapun yang hadir dapat melihat bahwa lelaki tua itu menyelamatkan nyawa wanita itu. Wanita muda yang kemudian memasuki kuil datang ke sisi lelaki tua itu. Namun, dari wanita muda di sini, Fang Tianan dan yang lainnya merasa sedikit waspada. Energi indera spiritual Ruoyo Ruwu sepertinya memenuhi udara di kuil, membuat setiap gerakan Fang Tianan dan 9 orang tidak terlihat. Seorang kultivator di tahap awal alam Raja Suci. Fang Tianan sedikit terkejut. Anda tahu, remaja putri yang mengikuti lelaki tua itu ke kuil masih sangat muda. Jaket kulit yang terbuat dari kulit binatang, bahkan celana panjang yang dikenakan di kakinya pun penuh dengan kata S asteriski. Hampir pakaian ini dibuat khusus untuk wanita ini, benar-benar menonjolkan sosok anggun gadis itu. Namun, ada sedikit kekanak-kanakan di wajah wanita muda itu. Ketika sendewa kekanak-kanakan ini dipadukan dengan ketegasan dan tatapan tajam dari wanita muda, keseluruhan pribadi memberikan perasaan yang agak kontradiktif dan menakjubkan kepada setiap orang. Jika tebakanku benar, gadis ini masih seorang biksu. Kesadaran spiritual Delta segera berkomunikasi dengan Fang Tianan, dan tidak ada cara untuk merasakan kekuatan lelaki tua ini dengan jelas. Setidaknya kekuatan mendiang alam Raja Suci. Fang Tianan menjawab menggunakan energi spiritualnya, lagi pula, dia harus menjadi biksu dan alkemis pada saat yang sama. Alkemis. Ketika Delta menatap lelaki tua itu lagi, matanya bersinar. Dia adalah seorang biksu di tahap akhir alam Raja Suci. Jika dia juga seorang alkemis,
apa level alkemis dari biksu ini? Jika tidak, dia pasti seorang alkemis tingkat tinggi, bukan? Jika memungkinkan, masih ada peluang untuk menjadi ahli alkimia. Bagi orang seperti itu, Delta hanya melihat Hu Ermu di Pulau Gantung. Terlebih lagi, Hu Ermu telah kehilangan kultivasinya saat itu. Siapa sangka di kuil di hutan belantara, Anda bisa secara tidak sengaja melihat karakter seperti itu. Delta sama sekali tidak meragukan tebakan Fang Tianan. Karena Fang Tianan sendiri adalah seorang alkemis, meskipun level alkemis Fang Tianan tidak terlalu tinggi, dia hanya berhasil menembus menjadi alkemis tingkat menengah. Tentu saja, hal ini karena pemahaman Delta terhadap Fang Tianan. Namun, itu juga karena usia Fang Tianan yang relatif muda. Bagi lelaki tua yang baru saja memasuki kuil, tahun-tahun yang panjang sudah cukup baginya untuk mendapatkan pengalaman yang cukup dalam perjalanannya menjadi seorang alkemis. Jika bakat alkimia benar-benar tidak cukup, kultivator tidak akan terus menyempurnakan ramuan dan menyia-nyiakan waktu pelatihannya. Sama seperti Delta dan Tang Yan, jika mereka benar-benar ingin memiliki waktu dan sumber daya keuangan untuk menyempurnakan ramuan, mereka sebaiknya melakukan lebih banyak upaya dalam budidaya mereka. Seorang alkemis mungkin tidak mudah dikenali di mata praktisi biasa, tetapi bagi mereka yang juga seorang alkemis, mereka dapat melihatnya secara sekilas. Bisa ditebak dari beberapa gerak lawan, atau dari nafas ramuan yang dibawa pada tubuh lawan, atau bahkan beberapa detail pada tubuh lawan seperti jari tangan dan wajah. Karena Fang Tianan yakin lelaki tua itu adalah seorang alkemis, pada dasarnya tidak ada yang salah. Delta bahkan bisa menyebut lelaki tua ini sebagai alkemis tingkat tinggi. Setelah memasuki kuil, lelaki tua itu menyelamatkan wanita itu dalam pelukannya dan mengeluarkan banyak botol ramuan dan ramuan. Terkadang dia mengerutkan kening, dan terkadang dia dengan cepat membuka tutup botol ramuan tertentu mulut. Rangkaian pertunjukan ini semuanya membenarkan dugaan Fang Tianan. Gerakan orang tua itu sangat cepat. Bahkan ketika dia ragu apakah dia perlu minum pil tertentu, dia hanya punya sedikit waktu untuk memikirkannya. Gadis yang mengikuti lelaki tua itu jelas-jelas berjaga di sekitar lelaki tua itu, menatap 9 orang di sisi Fang Tianan tanpa berkedip. Tampaknya selama siapapun di sisi Fang Tianan bergerak, mereka akan menghadapinya. Begitu pula ketika suasana di dalam kuil tiba-tiba menjadi mencekam, di luar kuil, 2 pria parubaya yang berdiri di depan gerbang juga bertemu dengan sekelompok penggarap yang sedang mengejar mereka. Tidak ada dialog, tidak ada keraguan, dan badai berdarah dalam sekejap seakan menceritakan kisah kekejaman dunia para penggarap, sekaligus membuat Moza dan yang lainnya merasa ketakutan. Itu adalah 2 orang, 8 orang saling berhadapan. Suara bang-bang-bang terdengar di telinga semua orang di kuil dari waktu ke waktu. Mata lelaki tua itu tertuju pada wanita yang baru saja meminum ramuan itu. Namun gadis di samping lelaki tua itu bahkan tidak mengangkat matanya untuk melihat keluar kuil. Seolah-olah kedua temannya tidak sedang bertarung sengit, melainkan duduk di luar kuil, mengagumi malam. Ekspresi gadis itu tenang dan kejam. Untuk sesaat, Fang Tianan memperhatikan tangan kanan gadis itu tanpa sadar menyentuh sisi punggung bawahnya. Saat itulah Fang Tianan melihat gadis di depannya memiliki seruling yang tertancap di sabuk belakangnya. Seluruh serulingnya berwarna tinta, melengkapi jaket kulit gadis itu dengan sempurna. Jika bukan karena gerakan kecil gadis itu yang membuat Fang Tianan lebih memperhatikan, Fang Tianan akan mengabaikannya. Seruling ini mungkin adalah senjata gadis itu. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh seorang kultivator yang menggunakan seruling sebagai senjata? Fang Tianan dan yang lainnya tidak dapat melihat penampilan spesifik wanita di pelukan pria tua itu. Hanya ketika pria tua itu mengeluarkan ramuan itu dan memberikannya kepada wanita lain, dia dengan lembut mengangkat kerudung yang menutupi wajah wanita itu, memperlihatkan sebuah pembukaan, bibir yang menggoda dosa. Kulit di sekitar bibir relatif cerah. Tampaknya dengan bantuan cahaya api yang terang di kuil, Fang Tianan masih dapat melihat ada bekas perasaan tidak enak yang tersisa di kulit putih ini. Namun, ketika dia memikirkan wanita ini, yang sekarang dalam keadaan koma, dan masih banyak bau darah di sekujur tubuhnya, Fang Tianan menghela napas dan berhenti memikirkannya. Suasana di seluruh kuil seakan menjadi sunyi senyap karena gadis berjaket kulit itu selalu berjaga-jaga. Kecuali suara berderak kayu bakar yang terbakar dan nafas semua orang, tidak ada suara sama sekali. Namun di luar kuil yang terpisah dari Fang Tianan dan lainnya, pedang, senjata, pedang, dan tombak terus-menerus bentrok. Diam-diam, sendewa energi milik konsepsi artistik emas menyebar secara sembarangan. Segera setelah itu, pertempuran sepertinya tiba-tiba meningkat, dan energi dari berbagai konsepsi artistik menyebar satu demi satu.
Fang Tianan dengan hati-hati membedakannya, dan menemukan bahwa energi dari konsepsi artistik ini tidak lebih lemah dari kelimanya. Dengan kata lain, setengah dari 10 orang yang bertempur di luar adalah praktisi tingkat Saint King. Hal ini membuat wajah Moza dan 5 orang lainnya terlihat ngeri. Tidak, Delta tiba-tiba berkata, jika ini terus berlanjut, kuil ini mungkin akan runtuh secara tiba-tiba akibat benturan energi ini. Itu belum tentu benar. Fang Tianan memukul sudut mulutnya dan berkata dengan suara rendah, kedua orang ini tidak boleh hanya duduk-duduk dan menunggu kuil runtuh. Saat dia mengatakan itu, sudutnya mulut Fang Tianan menunjuk ke arah lelaki tua itu. Dan gadis berjaket kulit itu berusaha keras. Dengarkan saja bersenandung. Gadis berjaket kulit dengan mudah melepas seruling hitam yang diikatkan di ikat pinggang belakangnya. Dia dengan lembut memutarnya di tangannya, seolah sedang mencari kesempatan untuk mengambil tindakan. Adapun Moza dan 5 lainnya, mereka semua diam saat ini, menunggu gadis itu mengambil tindakan. Jelas sekali, jika gadis itu masih bisa menunjukkan rasa jijik saat ini, maka pertempuran di luar tidak diragukan lagi sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Terlebih lagi, di mata Moza dan yang lainnya, meskipun gadis di depan mereka tidak dapat mengatasi situasi perkelahian di luar, bukankah masih ada seorang lelaki tua? Tahukah Anda, dibandingkan dengan rasa penindasan yang dibawa gadis itu kepada semua orang, lelaki tua itu sepertinya tidak pernah menggunakan kekuatan bintang apapun setelah memasuki kuil, bahkan ketika momentum gadis itu naik ke level tertentu. Level tersebut menekan Moza dan beberapa lainnya, dan ketika mereka sedikit kehabisan nafas, lelaki tua itu juga tenang dan tenang, berdiri di satu sisi, tidak terpengaruh sama sekali. Ini adalah Master. Ekspresi terkejut dan iri muncul di wajah Moza tanpa alasan. Kalian berdua benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan kalian bahkan tidak bisa menyelesaikan peran sekecil itu. Suara gadis itu tiba-tiba mengandung sedikit kekecewaan, dan emosi seperti itu, benar-benar mempengaruhi keadaan pikiran dari 9 orang di kuil dalam sekejap. Moza dan yang lainnya secara alami juga mengalami perasaan kecewa yang sama. Kedua gadis itu, Tang Yan dan Kai Dai, menunjukkan sedikit perjuangan di wajah mereka, tapi kemudian, mereka tidak punya pilihan selain menunjukkan sedikit rasa kehilangan. Sebaliknya, Delta dan Fang Tianan saling memandang, masing-masing melihat keterkejutan satu sama lain. Teknik yang dapat mengendalikan emosi setiap orang hanya dengan mengandalkan suara seperti ini sangat jarang terjadi di seluruh benua. Meskipun Fang Tianan mengenalnya di perpustakaan Dai, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya di kehidupan nyata. Seolah-olah suara gadis itu membawa kekuatan khusus. Seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup melalui tubuh para penggarap lainnya, diam-diam mengendalikan emosi semua orang. Jika Fang Tianan dan Delta bukanlah kultivator alam Raja Suci, mereka akan benar-benar tenggelam dalam suasana khusus seperti Moza dan yang lainnya saat gadis itu berbicara di tengah. Tentu saja, ini tidak berarti Moza dan yang lainnya sama sekali tidak berdaya untuk melawan di depan gadis itu. Sebaliknya, Moza dan yang lainnya malah jatuh ke dalam penghinaan dan kekecewaan yang diciptakan oleh gadis itu. Jika seorang gadis menyerang Moza dan yang lainnya sekarang, reaksi Moza dan yang lainnya akan sedikit lebih lambat. Dalam pertarungan antara praktisi dengan kekuatan yang sama, keraguan apapun bisa berakibat fatal. Belum lagi, apa jadinya jika Moza dan yang lainnya tidak sekuat gadis itu dan terjerumus ke dalam suasana emosional yang diciptakan gadis itu. Benar-benar menakutkan. Komunikasi antara Delta dan Fang Tianan masih mengandalkan energi kesadaran spiritual. Delta sangat terkejut dengan kemampuan yang tiba-tiba ditunjukkan oleh gadis berjaket kulit itu. Aku tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki orang-orang ini. Bagaimana menurutmu? Fang Tianan bertanya. Setidaknya, dia juga anggota pasukan kelas 1, Delta menjawab dengan tegas. Kalau tidak, tidak mungkin biksu muda seperti itu ada, dan dia juga telah berlatih seni bela diri langka dalam serangan suara. Menurutku seruling di tangan gadis itu seharusnya menjadi senjata efektifnya. Jika kamu perhatikan lebih dekat, kamu dapat melihat bahwa seruling ini sangat luar biasa. Setidaknya, ini lebih kuat daripada senjata spiritual yang kita gunakan. Fang Tianan menjawab dengan senyum masam. Hal ini mengingatkan Fang Tianan pada Joiner yang dia temui di dunia kecil Pulau Es dan Api. Saat itu, Joiner belum mencapai level Sein, namun ia mengalami kerugian besar hanya dengan mengandalkan gelang berlian tersebut. Dengan kekuatan yang sama, meskipun pengalaman bertempur para murid muda dari beberapa sekte besar mungkin tidak sebaik para kultivator yang telah berlatih di luar selama bertahun-tahun, para murid muda dari sekte besar ini membawa beberapa senjata ampuh, tetapi mereka bisa melakukannya untuk kelemahan kurangnya pengalaman.
Jika latar belakang keluarga Dai Anda cukup kuat, saya rasa Anda tidak akan terjerumus ke dalam masa kehinaan selama ratusan tahun di Pulau Gantung, Fang Tianan lalu berkata sambil menghela nafas. Untuk sesaat, Delta memutar matanya dengan marah. Titik-titik. Dan tepat setelah gadis berjaket kulit itu berbicara, terdengar suara seruling. Yang mengejutkan Fang Tianan dan Delta adalah tidak banyak niat membasmi dalam suara seruling tersebut. Apakah ini? Fang Tianan memandang Delta dengan keraguan di dalam hatinya. Delta tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jelas sekali, Delta tidak tahu kenapa suara seruling gadis itu terdengar ringan dan ceria. Meski lebih sesuai dengan keadaan gadis itu sangat berbeda dengan lingkungan tempat gadis itu berada saat ini. Suara bang. Di tengah suara pertarungan di luar kuil, tiba-tiba terdengar suara pedang panjang seorang kultivator yang menghantam pedang panjang lawan, lalu terdengar suara tendangan ke tubuh lawan. Segera setelah itu, terdengar suara kultivator yang ditendang berguling-guling di jalan menuju kuil dalam keadaan menyedihkan. Kemudian, teriakan para penggarap perlahan datang. Fang Tianan dan Delta tidak repot-repot membedakan kekuatan kultivator mana dari jeritan ini. Mereka saling memandang lagi. Tatapan aneh di mata mereka memperjelas mengapa kuil ini. Gadis muda di dalam bisa memainkan suara seruling seperti itu. Semuanya untuk Ahda dan AR yang masih bertarung di luar kuil. Titik-titik. Saya sekarang agak setuju dengan kata-kata Anda sebelumnya. Orang-orang ini menakutkan. Energi spiritual Fang Tianan juga menunjukkan sedikit fluktuasi selama proses transmisi. Suara seruling gadis itu tidak ditujukan langsung pada pengejarnya, melainkan pada dua pria paruh baya di sisinya. Namun, dalam suara seruling gadis itu, kedua pria itu tampak terstimulasi, dan energi potensial di tubuh mereka sama. Kekuatan tempur yang tiba-tiba meledak jauh lebih besar dari kemampuan tempur mereka sebelumnya. Di antara 8 biksu yang mengikuti, 4 orang terbasmi secara langsung. Selain itu, ada 2 orang penggarap lainnya yang terluka parah dan diperangi sampai mati oleh Ahda dan AR, sedangkan 2 orang penggarap lainnya sudah melarikan diri karena malu. Saat Ahda dan AR mengalahkan lawan dalam pertempuran satu demi satu, mereka tidak mengejar 2 kultivator yang pergi dengan sekuat tenaga. Mereka berdua sepertinya sudah mengatur emosinya, lalu membuka pintu kuil dan masuk. Hah, sebuah suara. Hawa dingin di luar kuil pernah menyerbu semua orang di dalam kuil. Ahda dan AR masuk dengan wajah tenang, menutup pintu kuil, dan datang ke sisi lelaki tua itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memandang Fang Tianan dan rombongannya dengan tenang. Namun, Fang Tianan dapat melihat bahwa dalam langkah Ahda dan AR yang kokoh dan kuat, aura di tubuh mereka agak tidak teratur. Ini mungkin juga merupakan gejala sisa dari potensi kemampuan kedua orang tersebut yang dirangsang oleh suara seruling gadis itu. Setidaknya dalam waktu singkat, Ahda dan AR tidak bisa terus bermain dalam waktu lama dan pertarungan terus berlanjut. Saat Ahda dan AR memasuki kuil, ketenangan yang mereka tunjukkan tiada duanya. Karena mereka baru saja mengalami perkelahian, kedatangan kedua orang tersebut secara tiba-tiba dan aura pembasmi yang mereka bawa membuat Moza beberapa orang tiba-tiba tersadar kembali dari suara seruling gadis itu. Saat itulah Tang Yan menatap Fang Tianan dengan sedikit kebingungan, seolah dia memiliki beberapa pertanyaan. Tidak apa-apa, Fang Tianan tidak bisa menahan senyum ringan pada Tang Yan. Seolah-olah senyuman Fang Tianan dapat membawa ketenangan pikiran bagi Tang Yan dan Kai Dai saat ini. Ya, Tang Yan mengangguk dengan lembut. Sebaliknya, Moza dan 5 orang lainnya sedang gempar saat ini. Pemimpin Mo, apa yang terjadi barusan? Delba bertanya dengan bingung, mengapa saya merasa meskipun ingatan sebelumnya sangat jelas, saya tidak begitu memahami reaksi saya saat itu. Apa kesannya? Apa maksudmu? Wanita berbaju hijau berkata dengan marah saat ini, Delba, apakah kamu benar-benar bingung? Apa maksudmu? Ingatanmu sangat jelas, dan mengenai reaksimu, tidak ada kesan. Bukankah kalian? Delba bertanya dengan sedikit aneh. Seharusnya pertempuran di luar terlalu sengit sebelumnya, dan Moza berkata sambil berpikir, personel yang bertempur harus lebih tinggi dari kita dalam hal kekuatan, jadi kita akan memiliki ilusi seperti itu. Jika tidak, jika terjadi sesuatu, apa menurutmu kita masih bisa duduk di sini dengan aman? Ya, Delba memukul sudut mulutnya dan mengangguk tak berdaya. Gadis berjaket kulit yang berdiri di samping, masih waspada terhadap Fang Tianan dan yang lainnya. Pada saat ini, diam-diam mengerucutkan bibirnya, seolah sedang menertawakan diskusi Moza dan yang lainnya. Di kuil di Gunung Tandus, karena penambahan lelaki tua dan rombongannya yang terdiri dari 5 orang, seluruh ruangan tampak kurang ramai,
karena hampir kelima orang yang dipimpin oleh lelaki tua itu berdiri di sana, berkerumun, dan hanya mereka yang semula berada di pelukan lelaki tua itu berdiri di sana. Wanita di tengah tergeletak di depan patung. Posisi kelima orang ini persis menghadap 5 orang Moza dan berdiri di belakang 4 orang Fang Tianan. Namun Fang Tianan tidak mengambil inisiatif untuk berbalik dan menghadapi kelima lelaki tua itu. Kadang-kadang saya melihat ke belakang, tetapi ada. Semua orang terdiam satu sama lain. Sebelum kedatangan lelaki tua itu, Moza dan yang lainnya masih tertarik untuk berkomunikasi dengan Fang Tianan dan 4 lainnya. Namun, dengan kedatangan 5 lelaki tua yang kekuatannya agak tidak dapat diprediksi, niscaya Moza dan yang lainnya akan memilikinya lebih banyak percakapan. Saat ini, tidak mudah bagi Moza dan 5 orang lainnya untuk mengungkap lebih banyak tentang area di mana mereka berada saat ini. Fang Tianan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Dari waktu ke waktu, Fang Tianan mengambil sepotong kayu bakar dari sisinya dan menambahkannya ke api unggun yang menyala. Mata Fang Tianan tertuju pada api unggun, dan sepertinya berdetak dengan nyala api yang berkedip-kedip. Suasana hati Fang Tianan menjadi lebih tenang dan hening. Bahkan jika ada pembudidaya dari kekuatan lain di depan dan di belakangnya, bahkan jika angin dan salju di luar kuil telah bertambah besar tanpa disadari, semua ini tidak ada hubungannya dengan Fang Tianan. Bisakah kalian berkumpul dan memberi tempat untuk kami? Gadis bermantel bulu itu memandangi wanita yang tergeletak di tanah sebentar, lalu memandang Fang Tianan dan 9 orang itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kami ada orang yang terluka di sini, terbaring di tanah seperti ini, tidak mudah untuk pulih. Di pihak kita, kita bisa masuk dan memberi ruang. Wanita berbaju hijau itu berpikir sejenak, lalu memindahkan posisinya. Kemudian, Moza dan 5 orang lainnya secara intuitif mendekat satu sama lain. Namun, ruang yang tersisa hanya cukup untuk 1 orang duduk dan datang ke api unggun. Dan jika ingin seorang kultivator berbaring dan mendekati api unggun, tentu tidak mudah. Ayo menyerah. Delta berpikir sejenak dan mau tidak mau berkata, semua orang jauh dari rumah, itu tidak mudah, dan mata Delta tertuju pada wanita yang tergeletak di tanah masih orang yang terluka. Terima kasih banyak. Gadis berjaket kulit itu merasa cukup senang mendengarnya. Namun, Fang Tianan terbatuk ringan saat ini. Untuk sesaat, semua orang memandang Fang Tianan dengan heran. Saya pikir kalian harus pergi dari sini secepat mungkin saat ini. Fang Tianan berkata kepada gadis di belakangnya, jika tidak, tidak akan mudah untuk pergi nanti. Apa maksudmu? Gadis berjaket kulit itu tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap Fang Tianan. Tangan kanannya tanpa sadar menyentuh punggung bawahnya. Bahkan Ahda dan AR, yang berdiri di samping lelaki tua itu, memandang Fang Tianan dengan ekspresi waspada. Tianan, Kaidai menatap Fang Tianan dengan heran. Haha, Fang Tianan tidak peduli dan berkata sambil terkekeh, apa maksudku? Kamu bisa bertanya pada temanmu dulu. Oh, ngomong-ngomong, 2 paman berwajah serius ini, lupakan saja, gadis kecil, jika kamu ingin tahu jawabannya, sebaiknya kamu bertanya kepada orang yang lebih tua di antara kamu. Tetua, gadis itu tiba-tiba menoleh dan menatap lelaki tua itu. Maksud teman kecil ini adalah bahwa 2 orang pembudidaya yang lolos dari jaring sebelumnya akan membawa lebih banyak orang dan mengejar mereka ke sini setelah mereka kembali. Orang tua itu berkata dengan ekspresi yang dalam di wajahnya, kemungkinan besar orang-orang ini sudah ada di sini saat ini. Dalam perjalanan untuk mengejar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gadis itu merasa sedikit cemas untuk beberapa saat. Jelas sekali, 5 orang dalam kelompok gadis itu akan dikejar di malam bersalju. Yang baru saja mereka temui tidak diragukan lagi adalah pengejar biasa yang paling luar. Jika tidak, apakah dari sudut pandang Ahda dan AR mengeluarkan potensi mereka, mereka dapat mengalahkan lawan mereka, atau apakah kekuatan gadis dan lelaki tua itu masih lebih tinggi dari Ahda dan AR, mereka tidak akan melakukannya, mampu mengalahkan lawannya. Adapun wanita yang tergeletak di tanah, dia mungkin tidak terluka. Dalam tim yang mengejar gadis itu, pasti ada seseorang yang bahkan diwaspadai oleh lelaki tua itu, dan ada seorang wanita yang terluka bersamanya. Inilah alasan mengapa lelaki tua dan kelima orang itu memilih untuk melarikan diri. Pada saat ini, gadis bermantel bulu ingin bermalam di kuil, dan Fang Tianan tentu saja enggan. Ini bukan karena Fang Tianan dan yang lainnya terdesak untuk menyerahkan posisinya, tetapi sebagian besar karena kemunculan gadis-gadis itu dan yang lainnya akan membawa pembasmian brutal hingga malam ini. Fang Tianan dan 4 lainnya baru saja lewat, dan mereka tidak ingin terjebak dalam pertarungan antara berbagai kekuatan tanpa alasan.
Entah itu skill serangan suara yang ditunjukkan oleh gadis berjaket kulit, atau alasan mengapa lelaki tua itu adalah seorang alkemis tingkat biksu, kekuatan yang diwakili oleh kelima orang ini tidak boleh diremehkan. Sekelompok orang seperti itu masih akan diburu. Dari sini kita bisa melihat betapa kuatnya para pengejarnya. Jika kelima orang ini bersikeras untuk tinggal di kuil, maka Fang Tianan lebih memilih menyerahkan tempat ini daripada tinggal bersama di kuil. Perkataan lelaki tua itu langsung membuat Moza dan 5 orang lainnya memahami situasi yang akan datang. Untuk sesaat, Moza juga memandang kelima lelaki tua itu dengan sedikit cemas. Dia mungkin punya rencana yang sama dengan Fang Tianan. Dilihat dari fakta bahwa di antara 8 pembudidaya yang telah mengejar 5 lelaki tua sebelumnya, ada tidak kurang dari 3 pembudidaya alam Raja Suci, Moza dan mereka berlima tidak akan dapat berpartisipasi di masa mendatang, pertempuran. Kami baru saja bertemu secara kebetulan malam ini, di kuil ini. Saat dihadapkan pada krisis, apa yang dipikirkan semua orang mungkin seperti Fang Tianan, memilih untuk menghindarinya. Ketika lelaki tua itu melihat 9 orang di kuil semuanya menatapnya dengan penuh harap, wajahnya berhenti sejenak. Jika kita benar-benar ingin membicarakannya, kelima lelaki tua itu tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang terlambat. Mereka tidak hanya membawa masalah, tetapi mereka juga menempati kuil tempat Fang Tianan dan yang lainnya biasa beristirahat itu akan baik-baik saja. Ya, jika tidak, itu akan memalukan. Dan Fang Tianan sangat yakin bahwa kelima lelaki tua itu adalah yang terakhir. Jika tidak, Fang Tianan tidak akan secara khusus mengingatkan pihak lain tentang situasi berbahaya yang mungkin dia hadapi selanjutnya saat ini. Jika kelima lelaki tua itu benar-benar orang yang kejam, maka ketika lelaki tua itu sedang menenangkan wanita yang terluka, gadis berjaket kulit dapat menyerang Fang Tianan dan 9 lainnya. Eksistensi seperti ini yang memungkinkan orang-orang yang tidak relevan untuk tinggal bersama Anda, yang mungkin menjadi ancaman bagi Anda, selama Anda adalah orang yang kejam, tidak akan dengan sengaja meninggalkan satu orang sebagai peringatan, dan langsung membasmi, bukan? Lebih mudah. Dilihat dari kekuatan dangkal mereka, kelima Moza, Tang Yan dan Kai Dai tidak akan menjadi ancaman bagi gadis itu. Hanya tingkat kekuatan Saint King dari Fang Tianan dan Delta yang dapat mengancam gadis itu. Namun, semakin tinggi kekuatan Fang Tianan dan Delta, semakin besar kemungkinan mereka mengancam gadis tersebut dan kelompoknya. Oleh karena itu, gadis tersebut dan kelompoknya perlu menghadapi 2 potensi ancaman Fang Tianan dan Delta ini sesegera mungkin. Ini benar-benar tidak diragukan lagi. Jika tidak, dalam pandangan Fang Tianan, pilihan lelaki tua itu sebelumnya adalah tidak memasuki kuil, dia membawa wanita yang terluka itu dan pergi lebih dulu, meninggalkan gadis itu, Ahda dan AR. Pelacak itu dimasukkan ke dalam pertempuran dengan 9 milik Fang Tianan rakyat. 1050